Iya, Ini silakan, nggak apa-apa sambil nunggu waktu. Iya. 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 Saya tuh malah banyak belajar dari Bu Ruri itu. Oh. Terima kasih Bu. Iya, karena saya baca. Ya, saya selalu mengikuti Facebooknya Bu Ruri, Dokter Rudi, kemudian itu jadi dari situlah saya kemudian merubah semua yang dulunya kalau orang tua tuh nggak boleh tahu ini. Ternyata saya dari situ ya inilah orang tua ini justru orang tua itu terus akhirnya saya merubah semuanya seperti itu. Dan orang yang juga sangat-sangat welcome ketika ini seperti ini gitu. Termasuk ya Bu Ruri ini yang membuat kami itu terus membuka peluang kepada orang tua sebenarnya. Karena kebanyakan tuh orang tua selalu mengatakan susah. Kemudian kan sudah belajar di sekolah, ngapain di rumah diulang lagi. Nah, kadang seperti itu sih Bu. Jadi terus kita lebih terbuka ke orang tua. Oke, Bu, barangkali kita mulai ya karena waktunya juga sudah masuk waktu. Iya. Udah connect ke ya. Jadi kita akan mulai sebentar. Saya masukkan beberapa. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua ya. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali gitu ya di dalam sesi autisme remaja dan dewasa gitu ya. Jadi sekali yang namanya sekolah gitu ya. Sekolah tuh menjadi momok sekali nih buat orang tua, terutama orang tua ABK gitu ya. Mau kemana, ke depannya kemana, gimana caranya gitu ya. Di awal sih mungkin waktu masih usia-usia yang masih kecil gitu ya, kita memang alternatif pengennya sekolah gitu ya, benar sekolah, pergi bersekolah gitu ya, ada beberapa pilihan alternatif, tetapi kemudian ada pada suatu saat barangkali pilihan sekolah di rumah adalah sesuatu yang lebih cocok gitu ya buat anak kita, karena kita kan kalau bicara sekolah bukan sekedar anak sekedar bersekolah, tetapi sekolahnya juga harus bermanfaat buat masa depannya gitu ya. Ini kebetulan hadir bersama kita, bahagia sekali saya bisa mengundang Bu Eni Purnawati yang kebetulan orang tua dan juga praktisi dari rumah sekolah atau homeschooling gitu ya. Jadi beliau memiliki 3 anak ABK yang satu ADHD, yang kedua autisme, yang ketiga ya high functioning, yang Asperger ya disebutnya, dan kemudian beliau membuat sendiri sekolah gitu. Nanti kita dengar ceritanya aja langsung ya dari beliau ya. Tetapi praktisi melakukan langsung bagaimana membuat homeschooling. Awalnya memang untuk anak beliau yang kedua, tetapi kemudian akhirnya anak pertama dan anak ketiga juga mencicipi homeschooling ini. Ya, mungkin kita bisa simak langsung ceritanya dari Bu Eni. Jadi silakan Bu Eni, saya persilahkan untuk cerita-ceritanya, dan monggo silakan dipresentasikan dan saya bantu untuk presentasinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Senang sekali, saya juga terima kasih Mbak Ruri diajak untuk memberikan pengalaman ya, berbagi pengalaman, walaupun nanti ada beberapa teknis. Kenapa teknis saya nanti berikan kepada peserta di sini? Ini karena saya pernah mengalami ada semacam mengalami izin ya, bukan mengalami. Jadi saya udah meminta izin, tapi ini untuk lokasi saya bicara ya, untuk lokasi di wilayah Depok, Jawa Barat di tempat saya. Jadi peraturan itu tidak sama dengan peraturan yang nantinya Bapak Ibu yang tempati, itu tergantung para dinas. Tapi kalau berdasarkan hukum ya, berdasarkan hukum sebenarnya semua sama, tapi kadang-kadang pelaksanaan ada berbeda. Oke, saya mau bercerita dulu seperti yang dijelaskan oleh Bu Ruri bahwa kenapa sih saya memilih homeschooling, malah justru yang nomor 2 itu yang autistik ya, usianya 24 tahun, itu unschool ya. Unschool dalam artian nanti saya jelaskan apa sih unschool. Jadi kalau unschool itu adalah dia tidak mendapatkan ijazah. Jadi saya sengaja membuat Faiz itu, yang nomor 2 Faiz, usia sekarang 24 tahun, dia hidup dalam kondisi tidak memakai ijazah. Kenapa? Sebenarnya kalau kita bicara oleh dinas sendiri, anak apapun juga bentuknya, kekurangan apapun itu bisa mengikuti
gitu. Yang penting anak ini dan pada saat pengerjaan itu adalah anak ini duduk tenang. Anak duduk tenang, tidak apa namanya, kan nanti juga ada pendamping gitu. Nah, itu persyaratan hanya anak ini sehat, bisa datang pada saat ujian, kemudian tenang. Udah itu aja. Walaupun masalah dia nanti mengarang jawabannya, ya itu gimana nanti, itu karena enggak ini. Tapi kalau saya melihatnya bahwa Faiz memang mempunyai kekuatan akademiknya itu setara dengan SD kelas 1. Jadi membaca pun masih ada pengulangan, pemahaman bacaan juga masih belum gitu. Jadi saya melihatnya seperti itu. Jadi akhirnya dia unschool, tapi saya tidak lupa juga saya memberikan semacam mencari potensi yang saya cari itu sejak dia usia 9 tahun. Nah, potensi itu tadinya banyak karena ternyata setelah saya temukan pada usia 15 tahun, Faiz itu ternyata anak yang paling dibilang patuh gitu. Jadi dia mengikuti bermain keyboard, melukis, kemudian bongkar pasang motor segala macam, bukan motor ya, sepeda waktu itu diajarkan oleh bapaknya. Ternyata dia mengikuti, tapi progresnya itu aja gitu. Dan kadang-kadang dia mengalami kebosanan, akhirnya kita tinggal. Nah, di penyisiran itulah yang saya lebih banyak kepada Faiz yang akhirnya mengerucut dia sukanya dengan memasak. Nah, setelah itu 17 tahun barulah dia masukkan ke dalam kursus, dan akhirnya saya tahu ternyata memasak itu fakultas-fakultasnya gitu ya, bagian-bagian tuh banyak gitu. Nah, dari mengerucut itulah saya menemukan kayak reinforcer ada hierarkinya gitu, baru yang di ujungnya gitu, yang mengerucut. Akhirnya Faiz itu sukanya adalah membuat cake gitu. Kok cake-nya juga ada beberapa cake yang sifatnya Jepang-Jepangan gitu ya. Nah, sama dia roti. Hanya itu aja 2. Nah, kalau bagi saya yang seorang ibu yang masih tidak mau anaknya gitu ya vokal gitu ya secara verbal, saya itu merupakan suatu bentuk yang bisa dijadikan mata pencarian nantinya. Karena saya berharap yang namanya anak yang moderate atau mendekati low, pasti akan harus ada pengawasan siapapun bentuknya ya, karena tetap aja dia harus. Nah, paling tidak dia pada saat diawasi oleh kakak dan adiknya nanti tidak mengganggu finansial kakak dan adiknya gitu. Jadi supaya mereka dalam berumah tangga tuh tidak ada, kita sampai jauh gitu loh Mbak Ruri ya, kita sampai jauh kayak gitu supaya mereka tidak nanti istrinya kok jadi ke adiknya melulu gitu. Nah, kayak gitu. Nah, tahu sendiri kan kalau anak-anak seperti ini makannya lumayan banyak gitu ya. Jadi kita harus kala itu. Nah, ini juga terjadi juga pada saat homeschooling anak saya yang dari SMP ke semua. Jadi anak saya yang SMA itu dia mengambil homeschooling, bertepatan adiknya yang paling bungsu dia mengambil homeschooling juga. Sebenarnya saya nggak setuju sama adiknya waktu itu karena kalau Asperger itu kan memang nggak ada masalah ya akademiknya, malah dia jadi bintang pelajar terus di SD. Hanya saja saya melihatnya dia sosialisasinya nggak begitu bagus. Jadi saya pengennya SMP-nya dia ada sosialisasi loh, ada bertemu segala macam. Akhirnya mau tidak mau saya mengikuti. Tapi alhamdulillah dua-duanya mengikuti zaman dulu ya, zaman waktu itu tahun 2011 kalau nggak salah, 2011 itu dua-duanya homeschooling. Jadi yang satu SMP, yang satu SMA. Jadi barengan gitu. Nah, dua-duanya berketetapan untuk lulus 2 tahun dan alhamdulillah dia melaksanakan segala sesuatunya. Dulu masih boleh tuh Mbak Ruri, jadi kita boleh aksel gitu ya di homeschooling itu. Kalau sekarang nggak boleh, karena kita harus ada ketentuan IQ-nya berapa. Kalau kakaknya mungkin kalau tes IQ nggak sampai segitu gitu ya kan, karena tes IQ kalau nggak salah sekitar 120 minimal untuk aksel itu. Tapi kalau adanya memang terpenuhi karena adanya itu kan superior ya kalau di di tes IQ yang secara biasa gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah adiknya nggak mau lagi homeschooling gitu ya. Karena mungkin saya cerita-cerita, udahlah kamu ke sekolah umum aja. Nah, adiknya masuk ke sekolah umum dan bisa. Kalau kakaknya bisa kuliah. Jadi jangan melihat paket C dan paket B itu tidak bisa ke sekolah umum dan tidak bisa kuliah, itu salah. Karena kita masih di negara Indonesia yang membuat peraturan homeschooling berkembang segala macam, itu pasti nggak mungkin ada sesuatu. Kalau ditanya pasti, saya mengakui pada saat adiknya masuk sekolah swasta. Nah, kebetulan sekolah swasta di sekolah saya itu yang dekat rumah itu adalah sekolah swasta yang benar-benar laku gitu Mbak, tapi konvensional gitu loh Mbak. Jadi anggapan homeschooling itu adalah untuk anak-anak yang satu malas, satu lagi bandel, satu lagi tidak cerdas. Jadi ada 3. Akhirnya saya patahkan semuanya gitu. Saya patahkan, saya balikan lagi ke si penerima siswa itu bahwa Bapak lihat aja
sehingga anak saya bisa mengikuti ujian dengan baik nilainya dan ini tidak bisa berbuat apa-apa karena di situ sudah ada hukumnya. Saya sampai membawa ketetapan pelindungan hukum yang ada di situ gitu Mbak Ruri. Jadi mungkin nanti saya mau melihat karena ada beberapa Mbak yang permasalahannya orang tua itu bingung programnya bagaimana. Jadi kalau saya melihatnya itu sebenarnya Mbak Ruri ini kan ada suatu bentuk yang saya pernah lihat di Facebook bahwa terapis terbaik adalah orang tua, benar kan Mbak ya? Ya, betul. Jadi saya melihatnya sama, kita terapis guru itu adalah orang tua. Jadi saya dulu boro-boro Mbak, saya nggak suka namanya ngajar ya, nggak sabaran, saya bukan tipikal yang sabaran. Tapi karena saya dikasih anak seperti ini, saya memang seperti apa ya? Ya jangan gitu lagi deh, gitu punya pemikirannya gitu. Nah jadi kita melihat bahwa program itu sebenarnya kalau kita mau sandingkan sama dengan kita membuat program yang di behavior gitu loh. Jadi kalau saya dulu makanya tadi nanti ada jenis IP mungkin kalau saya cuman hanya sekilas aja karena nanti panjang penjelasannya gitu. Nah kalau ini kebetulan IP saya yang saya pergunakan di beberapa daerah juga dan sekolah saya ini memang ini sangat berhubungan untuk non akademiknya ini sangat berhubungan dengan orang tua yang masih melakukan anaknya itu dengan masih meneruskan terapi gitu. Jadi ini masuk ke area situ. Jadi kalau misalnya secara apa ya namanya ya, secara permasalahan perilaku itu masuk ke situ. Itu kan nanti bisa kalau masih ada coachingnya Bu Ruri ya bisa ditanyakan ke Bu Ruri atau masalah dengan ini deh yang udah jelas berhubungan dengan perubahan behavior. Ini yang berhubungan dengan komunikasi. Nah berarti kan tidak terlepas dari apa ya namanya si ibu berhubungan dengan konsultannya. Misalnya kalau di sini kita bicara kalau perubahan behavior itu Bu Ruli gitu kan, karena yang lebih memahami tentang komunikasi gitu. Nah seperti itu. Sebenarnya saya buat itu adalah memang khusus IP ini saya buat untuk orang tua yang untuk homeschooling. Tapi ternyata perjalanan waktu saya ke daerah-daerah, ternyata kebanyakan sekolah-sekolah yang mau gitu. Kadang-kadang terapis juga yang mau. Lah udahlah nggak apa-apa. Pokoknya sesuai nggak dengan apa yang saya tawarkan di form itu yang saya punya gitu. Nah form ini kalau memang karena IP itu kan nggak semua sama ya. Bentuk semua itu beda-beda tergantung bagaimana kita mau mengambil. Nah kalau saya sangat-sangat sederhana karena ini buat konsumsi orang tua. Oke. Kita mungkin mau ini dulu penjelasan ini dulu Mbak Ruri ya dengan share screen. Nanti boleh nanti minta sama Bu Ruri dengan share screen ini. Semua materi sudah sekitar 50. Saya nggak akan bahas semua nantinya. Dan saya silakan Bu Ruri untuk ini nanti kalau ada yang minta silakan mangga lewat Bu Ruri. Nah ini saya apa sih sebenarnya definisi kita mungkin kalau baca-baca bahasanya kayaknya gimana sih? Tapi memang selalu dari pertanyaan tentang homeschooling dari beberapa tempat gitu yang saya temui dan ada beberapa curhat langsung ke saya. Mereka itu masalah program gitu lah. Nah nanti kita akan bicarakan masalah program. Tapi kita bicarakan sekarang masalah legalitas ya, legalitas ataupun apa sih hukum-hukumnya di sini. Nah di sini sudah dijelaskan homeschooling itu adalah pilihan ya untuk belajar tanpa sekolah, jadi berbasis keluarga. Karena pilihan berarti nggak semua sekolah itu wajib gitu ya untuk menjadi homeschooler. Jadi keluarga yang menyelenggarakan. Nah nanti akan ada perbedaan lembaga yang mendirikan satu bentuk homeschooling. Nah, kayak saya gitu. Dulu saya punya sekolah basicnya adalah homeschooling. Padahal sebenarnya kita hanya penamaan homeschooling. Tapi secara legalitas itu bisa dijadikan PKBM. Karena kita lebih dari satu keluarga gitu. Nah itu jadi kalau homeschooling itu adalah basic dari keluarga. Jadi siapapun yang menjadi guru entah itu ibunya, bapaknya, atau kita memanggil guru ke rumah itu adalah penyelenggaranya sekolah yang membuat keputusan program itu apa saja itu adalah keluarga. Begitu. Nah di sini ada satu bentuk istilahnya yaitu ada after school. Atau after schooling, kegiatan belajar yang dilakukan oleh seorang anak di luar sekolah setelah sebelumnya itu anak itu mengikuti pembelajaran dari pagi sampai siang di sekolah. Jadi kalau anak ikut les lagi, remedial lagi, itu bukan namanya homeschooling, tapi after schooling. Jadi kalau homeschooling itu murni kita seperti belajar
belajar di sekolah. Tapi kalau sekolah kan bersama teman, bersama guru yang lain yang bisa berbagi gitu ya. Tapi kalau ini kan di sekolah itu kita gurunya satu kalau kita manggil gitu ya, atau siapapun. Tapi tetap basicnya adalah di rumah. Nah, kalau flexi schooling ini yang lembaga. Jadi anak menginduk ke satu lembaga yang menyediakan layanan tutor. Jadi anak masuk sekitar 2 atau 3 hari dalam seminggu dan mengikuti program yang disediakan oleh lembaga. Nah, ini yang termasuk saya, ya namanya flexi schooling gitu loh. Kalau di Indonesianya sendiri kita alurnya itu untuk izin kita mengarah kepada PKBM gitu. Nah, jadi anak itu masuk ke sekolah, entah itu peraturannya 2 sampai 3 kali dalam sepekan, entah itu mau tiap hari, itu tergantung dari lembaga itu. Nah, seperti itu. Jadi itu yang dinamakan flexi school. Oke, Mbak. Kemudian apa sih kebanyakan AHS banyak ya kalau saya ngelihatnya. Saya bertemu dengan ada beberapa orang tua yang mereka mempunyai visi misi sendiri. Saya pengen anak saya jadi hafiz gitu ya atau hafizo. Ya udah, jadi anaknya itu belajar di suatu lembaga yang memang untuk masalah pesantren atau apa. Malah ada pesantren yang flexi school gitu ya, yang dia nantinya akan ada ujian kesetaraan. Nah, atau anak memang di rumah aja melakukan homeschooling di rumah dengan orang tuanya. Saya pernah nemuin seperti itu. Nah, dia udah hafalan itu memang benar-benar menjadikan 100% tujuan utama gitu. Jadi tujuan utama anak ini adalah belajar agama, memahami bacaannya, kemudian ditadaburkan segala macam. Jadi saya melihatnya bahwa memang mereka itu fokusnya ke situ. Tidak ada yang salah. Nah, nanti ada beberapa pada saat ujian anak ini diujikan di PKBM tertentu yang dia kenal. Di setiap negara, di setiap wilayah sekarang sudah sampai ke wilayah kelurahan itu sudah ada PKBM. Ya, pelayanan pendidikan kemasyarakatan ya. Nah, itu selalu ada kalau di Indonesia itu selalu ada sekitar ya, kalau kota-kota masih agak besar sih mungkin kelurahan ada, tapi ada juga yang kalau daerah itu kecamatan. Insya Allah. Nah, jadi bisa juga ada masalah visi misi sendiri, kemudian karena suatu keadaan, misalnya kayak Mbak Ruri gitu ya. Mbak Ruri kan pindah-pindahan nih, terus di Dubai dari sini dari situ. Kalau dengar ceritanya, waduh, kayaknya saya ngebayangin bawa barang-barangnya gimana itu, apalagi bawa pikirin sekolah anak gitu. Nah, ada orang yang misalnya bapaknya mungkin daripada berpisah sama anak, sama istri setahun, mau nggak mau dia anak udah homeschoolingin aja gitu. Karena seperti apa? Kalau alasan saya dengan homeschooling ini lebih fleksibel, apalagi saya mempunyai anak berkebutuhan khusus ya Mbak. Jadi saya lebih memodifikasi dalam artian saya bebas membuat suatu program buat anak saya karena yang tahu kebutuhan saya adalah saya, dan saya jadi menjadi orang tua yang bisa mengobservasi anaknya sendiri. Pasti Bruri juga dalam materi menjadi terapis, orang tua menjadi terapis, kenapa enggak gitu ya? Ya karena Bruri yakin orang tua itu bisa mengobservasi. Apa sih mengobservasi? Yang tahu keadaan anak itu orang tua gitu loh. Butuhnya anak itu apa, nggak usah jauh-jauh kita baca buku deh. Sekarang saya umurnya 24 tahun. 24 tahun saya punya anak Faiz, tapi dengan gaya-gaya mau disebut orang dewasa juga iya, kayak anak-anak gayanya juga iya. Tapi kan saya menyamakan dewasa, oh ternyata kalau dewasa, habis makan di satu mall, dia harus ngopinya juga di tempat yang keren gitu. Nah Faiz juga mau seperti itu, ya berarti kalau saya maunya begitu, kalau dia kelihatan begitu ya dia nggak salah karena dia juga pengen diakui juga gitu. Nah itu kayak seperti itu program-program seperti itu yang dewasa. Tapi kalau untuk anak-anak kita lihat tuh, kita lihat anak ini nih pelajaran apa sih? Oh kalau udah kelas SD kelas 1 kelas 2 untuk transportasi dia anak ini takut nih saat naik angkot. Nah kita ajarkan naik angkot bagaimana, kemudian ya pokoknya nanti ada bentuk-bentuk yang secara garis besarnya ya naik angkot nanti pertama kita memberhentikan angkot, kemudian kita duduk dengan baik, terus terasa sampai di tempat kita bilang bang turun misalnya, kemudian kita membayar dan sudah. Nah kayak begitu. Nah itu diajarkan secara jelas kepada anak gitu. Jadi program itulah yang saya sangat suka di dalam homeschooling itu, kita mengetahui kekurangan pada dari anak kita atau hambatan apapun. Nah kita bisa memasukkan program itu. Kalau kita tidak bisa menjadi
solusi kan ada banyak orang ya. Misalnya kalau kita carilah konsul masalah behavior ya, sama masalah perilaku. Kalau masalah tentang sekolah ya mungkin kita cari guru yang baik, bukan kita yang ngajar gitu ya. Kalau kita anak saya kok pengennya melukis ya, ya sudah kita cari aja tempat les yang untuk melukis gitu. Jadi kita nggak semuanya apa ya harus kita lakukan sendiri gitu. Nah, atau juga yang anak juga karena trauma ya, alasannya juga karena trauma, karena bullying. Sebenarnya ini anak saya. Jadi anak saya yang pertama itu dibully oleh teman SMP-nya sampai dia tidak mau sekolah dan takut dengan teman-teman seangkatannya gitu, seusianya. Jadi dia menganggap bahwa dirinya itu seperti apa ya, akhirnya dia mengalami trauma selama 6 bulan dan alhamdulillah sudah bisa menetralisir. Nah, akhirnya dia mengambil homeschooling itu sebenarnya permasalahannya karena itu. Jadi saya tidak bisa menolak gitu ya. Saya kasih pahitnya saja karena dia kan sudah bisa diajak komunikasi segala macam. Saya ajak pahitnya homeschooling itu membosankan. Homeschooling itu nanti nggak ada kita cinta dari SMA, saya kayak gitu ya. Kalau seperti itu. Jadi saya akhirnya oh is okay. Kalau dia akhirnya memang benar setelah saya ceritakan kepahitan itu, dia tidak pernah apa ya merasa kegamangan gitu ya. Sampai sekarang pun dia nggak masalah seperti itu. Oke gitu Mbak Ruri. Jadi kita harus menceritakan apa sih homeschooling itu kepada anak. Nah di Indonesia ada nih ya, ada 3 sebenarnya penjelasannya. Jadi biar jelas, jadi di Indonesia dengan istilah informal dan sekolah rumah itu ya nama homeschooling itu sendiri. Kemudian untuk di undang-undangnya juga di sini tahun 2020 nomor 20 tahun 2003 di situ udah ada ya dijelaskan, bisa dibuka di Google gitu ya. Ada 3 jalur. Yang pertama formal kita tahu TK, SD, SMP, SMA. Kemudian non formal itu ada pesantren, ada kursus, ada sanggar kegiatan belajar. Ini biasanya pemerintah yang punya. Kemudian pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM. Nah di sini juga masuk non formal ini adalah PAUD. Nah, saya lupa cantumkan ini PAUD. PAUD itu termasuk daripada non formal atau kalau kita bicara dikenal di dinas itu ada bagian departemen PAUD dan Dikmas. Nah, itu masuk dari yang di non formal itu. Nah, di informal itu adalah homeschooling atau homeschooler, pendidikan keluarga dan lingkungan. Jadi disinilah definisi yang supaya jelas ya, karena ada beberapa yang kalau saya melihatnya ada beberapa yang masih menyebutkan lembaga menyebutkan homeschooling is okay karena dia pengen yang dikenal gitu, yang dikenal oleh masyarakat adalah homeschooling gitu. Walaupun memang bentuknya flexi school. Nah, ini ada ya di peraturan pemerintah pelaksanaan informal itu sendiri. Di sini ada 129 tahun 2014 dan diterjemahkan sebagai sekolah rumah. Nah, jadi kalau homeschooler adalah pesekolah rumah. Itu ya, ini definisi ya secara baku yang ada di dalam undang-undang itu. Oke, next lagi. Karena nanti akan ini jelas banget ya di bagian legalitas homeschooling. Kalau dulu ada teman saya yang homeschooling tunggal, jadi satu keluarga, kenapa dia minta izin kayak itu? Kalau menurut saya sih nggak usah Bu, ikut aja Ibu PKBM, karena bagi saya Ibu nggak usah ngeluarin uang segala macam. Tapi karena Ibu itu merasa udah saya buka sendiri aja Bu Eni, karena anak saya nanti 5-5-nya kebetulan beliau tuh punya anak 5, anak dari pertama sampai akhir itu saya akan homeschoolingkan. Oke, is okay kalau memang dia karena saya lihat saya tanya lagi berapa pengeluarannya waktu itu sempat sampai 2 juta 3 juta gitu ya, lumayan lah. Jadi kalau kita mau ujian sebenarnya ada badan legalitasnya di situ ya. Pertama di Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, kemudian ada izin dari Dinas Kabupaten atau Kota, kemudian dipisah lagi di sini adalah HS tunggal dan ada yang induk pada satuan didik ya kayak tadi ya flexi school. Nah itu ada apa namanya formal maupun non formal gitu ya, itu masuk juga bagian itu kalau di dinas. Nah di sini kita akan mendapatkan NPSN dan NISN. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita terdaftar di dinas untuk kita daftarkan ke daerah itu nanti kita akan mendapatkan nilai itu. Ya, nomor itu ya. Nanti saya jelaskan apa sih NPSN dan NISN. Nah, di sini ada pembelajaran mandiri, ujian semester dan ujian akhir. Tapi untuk pemahaman lebih mudah ini aja. Saya melihatnya gini, orang tua mau homeschooling belajar aja dulu, program dulu semuanya, tapi jangan lupa buatlah jurnal. Jurnal itu apa? Kumpulan daripada nilai-nilai kita pada saat evaluasi pada anak.
gitu. Kita simpan dari mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kalau perlu ada foto. Sekarang kan udah enak nih, fotonya pakai HP bisa kita kita bisa screen. Nah, untuk penilaian angka nanti dulu aja, nanti kita dibantu oleh PKBM. Nah, pas anak kita sudah kelas 5, nah disinilah pada saat sudah kelas 5, kita sudah wajib mencari PKBM di wilayah terdekat. Gitu ya. Kita mencari, kita datangi bagaimana prosedurnya segala macam. Nah, setahu saya memang nanti kalau kita mendaftarnya seperti tahun ajaran baru di bulan Juli ya. Kalau kita nih bulan Juli nih baru gitu, kita udah siap-siap datang ke PKBM tersebut. Nah, nanti kita akan tahu nih persyaratan apa saja gitu. Persyaratannya kalau setahu saya ada akte anak, kemudian ada kakak, fotokopi bapak sama ibu. Kalau anaknya masih kecil ya berarti nggak ada itu ya surat keterangan dia bisa dengan kalau yang sudah besar dia bisa ada saya mengikuti dengan kesadaran sendiri gitu loh dari itu. Nah, kalau PKB untuk anak yang ABK mungkin kita buatkan gitu. Nah, jadi seperti itu ada persyaratan yang saya sebutkan tadi dan biasanya di bulan November atau Oktober itu sudah harus diserahkan. Dia harus diserahkan ke dinas provinsi. Kalau ke Depok nih, Depok itu nanti akan disebarkan ke di bulan Desember itu akan diberikan ke Bandung gitu. Jadi saya melihatnya kita siap-siap, orang tua harus siap-siap di kelas 5 itu. Jadi nggak usah izin segala macam, nggak usah. Nah nanti karena apa? Supaya kita tadi pas ujian urusan dapodik segala macam itu adalah urusan dari PKBM. Jadi mereka itu sudah mempersiapkan. Cuma memang kalau swasta, kalau PKBM swasta itu agak mahal biasanya. Tapi kalau negeri itu sekitar antara 2,5 sampai 300 lah. Kemungkinan besar harganya seperti itu. Nah ini ya, NISN adalah nomor induk siswa nasional. Itu sama dengan kayak KTP. Jadi kalau kita mau usianya berapapun juga ya nomornya segitu-segitu aja. Nah jadi NISN ini yang kita dapatkan di Dapodik itu, dia itu akan dipakai dari SD untuk ujian SD, SMP, SMA. Nah nanti kalau nomor induk mahasiswa itu beda lagi nanti. Nah di sini jadi kita nggak akan hilang nomor itu. Jadi kalau memang kita mau melanjutkan dari SD homeschool, kayak anak saya dari SMP-nya dia SD-nya reguler, SMP-nya SMA-nya reguler lagi gitu ya. Nah, itu nggak ada masalah karena kita nomor NISN-nya udah ada. Jadi mereka pihak sekolah tinggal mencari data-data itu lewat nomor itu. Kayak gitu pentingnya ya. Jadi dan dimiliki siswa yang nanti akan berpindah dari HS maupun ke sekolah biasa atau sebaliknya. Nah, kalau NPSN adalah nomor pokok sekolah nasional. Nah, ini diberikan kepada kita nih yang lembaga gitu. Nah, yang lembaga itu yang nantinya akan mendapatkan nomor ini. Jadi bukan rumah ya, jadi bukan orang tua. Nah, biasanya dimiliki oleh sekolah formal maupun non formal. Jika memiliki berarti warga HSR itu diakui sederajat dengan sekolah atau PKBM. Nah, kalau keluarga mengambil NPSN berarti dia diakui sebagai PKBM. Jadi kalau si ibu tadi mengambil legalitas yang tadi saya ceritakan, makanya dia akan mendapatkan NPSN gitu. Jadi kalau saya doang gitu ya, karena saya cuma menyekolah anak doang waktu itu ya saya cuma dapat NISN nomor anak-anak saya. Gitu. Nah nanti di sana juga ada ujian ya, UNPK, Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan, atau untuk formal dinamakan ujian sekolah. Jadi kalau dulu ada ujian tertulis, ada ujian dua yang baru ada ujian komputer gitu Mbak. Jadi kita pada ngisi gitu, anak diajarkan suruh ngetiknya gimana gitu. Nah, tapi nggak tahu sekarang karena beda menteri ya Mbak Ruri ya. Tahun ini kan lagi kita nggak tahu, katanya sih ujian nasional udah nggak ada. Jadi penilaian anak adalah penilaian yang saat itu. Jadi pada saat ujian semesteran itu anak diambil dan itu diserahkan nanti ke dinas. Jadi sekarang lebih enak gitu, lebih enak. Jadi anak-anak nggak harus ujian berkali-kali gitu ya. Jadi ujian sekolah juga, kemudian ini. Nah ini contoh paket B. Ini anak saya yang paling kecil, yang rambutnya sampai, jadi dia sudah ada ini ya, sudah ada ijazahnya dan ini bisa dipakai. Kalau zaman dulu tuh ijazah itu datangnya telat, tapi sekarang udah enggak, insya Allah udah enggak. Karena dulu kita datangnya dapatnya itu bulan Desember, akhirnya saya minta sekolah untuk bersabar gitu ya. Sampai saya minta surat keterangan dari PKBM yang anak saya jalani untuk menegaskan bahwa anak saya sudah lulus tapi memang lama gitu loh. Itunya pembagian daripada ijazah. Jadi zaman dulu tuh masih lama, waktu tahun 2011 lulusnya 2013.
Jadi itu kalau sekarang insya Allah kalau anak dulu ya tahun lalu ya anak reguler sekolah umum ujian nasional dulu ya. Tapi kalau PKBM tuh nanti seminggu kemudian sampai ujian nasional itu selesai yang mereka. Tapi sekarang enggak, paginya anak ujian nasional, anak-anak PKBM ujian juga. Jadi sama sekarang, enggak ada perbedaan. Alhamdulillahnya seperti itu. Nah ini ujian paket C. Jadi bisa digunakan di kampus-kampus, ada beberapa, cuman ada kalau memang kuliah di luar negeri, mungkin ada beberapa negara yang tidak mengakui ujian kesetaraan ini, gitu ya. Saya nggak tahu di negara mana aja, tapi ada beberapa yang ya kita harus, makanya tadi saya bilang, konsultasikan dulu anaknya kalau memang mau ke PKBM segala macam, cari info negara mana yang tidak bisa menerima paket C ini, paket A, B, C gitu seperti itu. Karena kalau di Indonesia insya Allah diterima gitu. Nah ini kurikulum yang kita bisa ambil untuk orang tua, kita pakai kurikulum nasional. Apa sih? Ya ada K13, tapi kebanyakan sekarang makanya K13 ya. Ada kurikulum yang lama gitu ya. Nah kalau saya sih ngelihatnya gini, kalau kurikulum tuh apa aja gitu, yang kita bisa gitu. Yang penting pada saat anak ini ujian, SD ujiannya apa saja sih gitu. Nah itu kita harus pelajari. Jadi saya ada ini cuma saya aja ya, saya cuma menceritakan diri saya. Pada saat Faiz gitu, jadi jangan Faiz ya, mungkin adiknya gitu ya. Adiknya kalau Faiz kan memang nggak sekolah ya, unskul. Jadi adiknya itu kan karena 2 tahun. Jadi 1 tahun tuh saya bergunakan dia untuk mencari bakatnya aja gitu, minatnya aja saya cari itu 1 tahun sambil sedikit-sedikit karena anak ini suka baca gitu ya, sama juga dengan kakaknya. Jadi saya hanya santai aja, kebetulan saya ngambilnya yang ini deh, yang gampang-gampang, SMA-nya juga IPS karena anak saya yang ADHD ini kan bisanya di IPS ya. Jadi saya lebih mengeksplor kepada minatnya. Nah, alhamdulillah yang kakaknya itu ada mengikuti beatbox, kemudian ada basket, kemudian ada lari apa gimana ya dulu ya. Jadi lebih ke arah kepada potensinya gitu yang 1 tahun. Nah, pada tahun kedua karena dia sudah berjanji gitu ya, berjanji mau 2 tahun saja. Jadi saya lebih fokus setahun ini untuk ujian. Jadi saya kembangkan aja berapa hari gitu kita masukin ujian. Jadi yang diujikan saja gitu Mbak Ruri. Jadi kalau misalnya pada saat ujian itu tidak ada agama, ya udah saya nggak masukin tuh Mbak gitu, nggak masukin. Fokus aja yang diujikan apa saja gitu. Nah diujikan. Jadi kalau agama kan yang tahu anak saya apa sih, karena anak saya yang pertama senang hafal Quran misalnya, ya udah masukin aja. Sedangkan anak saya yang nomor 3 nggak suka hafal Quran gitu ya, agak kesulitan ya. Saya kembangkan yang lain. Jadi yang sifatnya walaupun di dalam rapat agama itu penting ya, tapi kan di situ dalam ujian itu tidak ada. Nah itu tidak saya adakan penekanan seperti itu. Jadi saya ngambilnya yang lebih diajarkan untuk ujiannya saja. Jadi sama dengan yang SD gitu. Yang SD ujiannya apa sih? Apa saja sih ujian yang dinilai itu apa saja? Udah fokuskan di situ. Kita SD itu lebih panjang waktunya ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Nah, itu 1 sampai 3 itu dalemi dulu tuh. Dalemi dulu, yang ada yang masih terapi, lanjutin terapinya. Terapi juga kan sebenarnya di situ juga ada akademik juga ya, Mbak ya. Pasti ya, di situ pasti ada muatan-muatan akademik yang diterapi metode apapun juga gitu. Nah, saya lebih fokus ke situ. Explore-lah anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Di situ mau dia arahnya ke mana? Yang masih bolong-bolong kita masukin, yang kita sempurnakan dulu. Nah, baru pada kelas 4 misalnya dia terhitung kelas 4 karena kita juga sekolah sekarang nggak ada yang nggak naik gitu ya. Murid saya yang di sekolah inklusi dia masih belum bisa baca kelas 5 tetap aja naik kelas 5 kok gitu, nggak ada masalah. Sekarang nggak boleh anak itu tidak naik ya, harus naik tetap. Nah jadi kita lihat pengembangan. Nah kalau sudah mantap gitu dengan fondasi yang ada, nah di situ baru kita memasukkan unsur-unsur akademik yang lebih serius lagi. Nah bagaimana dengan anak-anak yang sifatnya tidak ada kekuatan di dalam akademik. Nah ini nanti lain soal ya. Nah, saya akan menjelaskan mengenai modifikasi di bagian kurikulum. Nah di sini tadi ada mata pelajaran yang modifikasi. Nah yang penting ini adalah persiapan keluarga. Yang paling penting adalah persiapan keluarga. Nah persiapan dari ayah dan bunda yang dalam menentukan bentuk pelajaran apa yang akan diterapkan terhadap anaknya. Itu ada anak yang tadi saya bilang dia jatuhnya ke metode Montessori misalnya atau child pension atau apa itu monggo aja. Itu bagaimana cara dalam mendidik, karena kita kan niatnya itu adalah belajar ya,
belajar yang sifatnya kita bukan fokus ya, namanya sekolah harus begini-begini. Tapi ini adalah memberikan suatu pendidikan kepada anak kita agar anak ini paham terhadap apa yang menjadi yang seharusnya kita kita yang dia harus wajib ya, dia harus wajib memahami keadaan lingkungan yang nantinya dia akan bisa survive gitu. Nah, yang kedua, metode apa saja sih yang bisa diikuti? Terserah mau metode apa yang tadi saya sebutkan ya. Kemudian persiapan mental. Nah, ini yang sangat-sangat kuat. Nah, ini saya lagi memperlambat perkataan saya. Ini berarti emang yang sangat-sangat saya alami gitu ya. Mental keluarga kenapa harus kuat? Karena mendidik homeschooling itu sebenarnya kitanya, orang tuanya, yang terlihat sekali nantinya ada masa di mana kebosanan. Kalau menurut saya, anak itu mengikuti orang tua. Jadi kalau kita mengalami suatu kebosanan, akhirnya kreativitas kita dalam membuat program itu mandek. Jadi anak yang diajarkan itu, dan akhirnya lama-lama anak yang bosan gitu. Jadi ini pernah terjadi pada kejadian tuh yang dimana teman anak saya, dia pengen ngikutin anak saya gitu, karena dia cerita, indah banget ya homeschooling gitu kan. Ternyata dia bosen sampai 1 semester doang, akhirnya dia jadi sekolah lagi gitu. Nah, saya nggak tahu deh apakah dia bisa, karena kalau orang masuk dari pertengahan semester belum tentu diterima di sekolah mana gitu kan, tanggung kan. Akhirnya dia kalau nggak salah sih saya dengar akhirnya seperti mengulang, jadi kayak nggak naik gitu. Nah, itu kan sayang sekali gitu. Siapa yang salah? Sebenarnya dalam hal ini kita bukan bisa saling menyalahkan ya, tapi di mana mental kita sebagai orang tua itu udah mulai jatuh gitu loh, udah mulai jatuh sampai di mana kita bosan sendiri gitu. Memang jujur godaan itu banyak. Karena apa? Untuk jam fleksibel, pelajaran fleksibel gitu ya. Anak kita kalau nggak mau ya udahlah. Nah, nanti lama-lama kita punya utang hari. Anak saya nggak belajar nih, gini-gini. Padahal kalau kita mau sih belajar itu kan nggak harus pembelajaran yang ada di buku segala macam, banyak kita masuk ke situ. Nah, nanti barulah kita dalam sebulan ini kita mengevaluasi. Nah, tapi biarkan anak itu menentukan juga dalam homeschooling anak ini mau nggak, apalagi kalau anak yang sudah bisa ditanya ya kayak anak udah SMP, dia mempunyai ya pokoknya dia bisa lah ditanya diajak musyawarah gitu ya sesama dari orang tua anak itu lebih enak lagi gitu. Nah, jangan lupa kumpulkan sebelum homeschooling itu kumpulkan. Kalau saya bacaannya itu sampai Totocan, kemudian sampai homeschooling di luar negeri kayak gimana, kemudian homeschooling di Indonesia. Ini saya buku tuh beli di Gramedia banyak sekali. Kemudian saya nanya-nanya. Dan ternyata saya nanya tuh sampai bertanya sama homeschooling yang lembaga ya, Flexi School, itu yang sekarang terkenal di daerah Pasar Minggu. Begitu gitu. Saya sampai studi banyak. Dia nggak punya malu lah untuk bertanya seperti itu. Nah, ini yang sangat penting dilakukan oleh kita supaya kita bisa membaca apa sih program apa yang bisa kita berikan buat anak kita. Nah, timbullah kreativitas itulah ya yang akan terjadi sebagai kita sebagai orang tua. Nah, kekuatan keluarga dalam menjalankan proses pembelajaran. Oke, di sini kita akan melihat siapa yang mengajarkan. Terus kata ibunya, kayaknya kalau saya mendingan jadi manajernya aja deh. Karena saya kayaknya ada kerja, harus cari nafkah juga, bantu suami. Ya mungkin kita mengundang guru ya, memanggil guru untuk mengajarkan anak kita, tapi dengan kurikulum yang sudah kita buat dari orang tua. Kurikulum itu bukan hanya kurikulum nasional aja yang tadi saya bilang kan, ada kurikulum yang tadi program-program yang harus diberikan kepada anak di luar daripada akademik gitu ya, yang tadi saya bilang sesuatu yang sifatnya yang harus dituntaskan. Anak yang umur segini seharusnya sudah bisa ini, kita latih begini. Nah, kayak gitu. Itu yang bisa kita lakukan di luar daripada akademik. Nah, kayak gitu. Terus udah gitu siapa yang mengajar? Nah, itu tadi ya. Kapan waktu belajarnya? Nah, waktu belajar itu bisa disesuaikan. Kalau misalnya anak kita yang belum bisa diajak kompromi gitu ya, nah kita akhirnya kita bisa melihat bahwa belum kompromi, maksudnya belum bisa diajak musyawarah gitu ya. Nah, itu bisa kita bikin sendiri dengan waktu. Kalau misalnya autistik itu kan waktunya itu sama aja gitu kayak gitu. Ini kalau Faiz ini gini, kalau Faiz ini itu
misalnya sekolah. Jadi pada saat dia homeschooling saya ajak dia keluar, tapi bukan ke sekolahan gitu loh, tapi ke jalan kemana, dan dia pakai seragam kakaknya gitu. Jadi saya ajak jalan, saya ajak mengenal hewan-hewan yang ada di lingkungan seperti itu. Jadi memang benar-benar seperti sekolah gitu. Nah ini akhirnya ini menjadi pembiasaan. Oh, kalau jam 8 saya harus keluar rumah nganterin Pak Is jalan-jalan untuk sekolah, tanda kutip gitu. Sampai sekarang itu terakhir itu setahun lalu gitu ya, bukan setahun lalu ya, masih tahun ini, tahun ini COVID ya. Jadi berarti setahun yang lalu sebelum COVID, Pak Is masih menjalankan homeschooling sama saya, dan saya waktu itu agak nyaman gitu ya. Saya lakukan di apa namanya, perpustakaan UI. Nah itu Pak Is senang banget karena dulu sering banget ke sana, jadi tempatnya nyaman, orang nggak banyak, dan kita bisa sambil makan di situ, sambil belajar lah gitu. Jadi seperti itu. Oke, persiapan awal adalah pertama bagaimana membuat jadwal ya. Jadwal itu termasuk adalah waktu yang akan kita lakukan homeschooling, pembelajaran dengan anak kita. Nah, kapan sih? Nah, kalau bisa sih untuk anak-anak autistik itu mungkin nanti dia dibikin fleksibel memang ya. Boleh juga itu karena memang nggak boleh secara ini, tapi paling tidak dia merasakan bahwa dia itu sekolah gitu. Tapi kalau memang dia mau fleksibel banget, anak ini kalau anak saya yang 2 ini masih bisa fleksibel. Umi kayaknya capek dia, nanti aja deh yang tadinya mau jam 1 akhirnya jadi jam 3 gitu ya. Itu masih bisa dibicarakan gitu. Nah, diobservasilah anak-anak mengenai kebutuhannya, kelemahannya maupun kelebihannya. Jadi yang tahu adalah kita, yang tadi saya bilang. Jadi dengan kita bisa mengobservasi secara detail sebagai orang tua, maka kita nantinya akan bisa membuat suatu program yang cocok untuk anak kita, yang memang harus saat ini dilakukan oleh anak kita. Contoh misalnya, anak saya udah 8 tahun, tapi untuk nyapu aja kok nggak bisa ya gitu. Nah, udah masuk program walaupun itu kelihatan sepele gitu untuk kemandiriannya. Seperti itu. Kemudian untuk ABK dibutuhkan program individual sesuai dengan kondisi sehingga bisa bekerja sama dengan tepat rapi. Nah, nanti form saya adalah form memang dibuat untuk orang tua yang memang harus ada kerjasama dengan terapis, dengan lembaga terapi ataupun konsultan terapi. Jadi form saya ini memang bahasanya sangat sederhana banget. Nah, kalau untuk bicara dengan orang yang sensori gitu ya, kayak orang lulusan OT segala macam, mungkin ini terlalu dasar. Tapi kalau untuk bicara dengan kayak Mbak Ruri, ini kok cuman ini doang ya yang diambil, nah itu monggo ditambahin juga nggak masalah, itu masing-masing gitu ya, karena supaya lebih detail ya. Karena kalau misalnya terapi dengan beberapa catatan yang Mbak Ruri yang kira-kira harus diajarkan anak itu secara detail, misalnya nya apa, tipnya apa, labelingnya apa, kayak gitulah. Nah itu masuklah di situ, itu bebas aja masukin ke arah-arah situ. Yang keempat ini cari lingkungan yang mendukung dalam proses belajar. Tadi saya sebutkan belajar bukan di ruangan saja, bukan di belakang meja saja, tapi kita belajar itu bisa di luar, bisa sambil jalan, bisa sambil kita melihat sesuatu, bisa kita sambil studi banding, misalnya studi bandingnya ke mana, peternakan apa, pokoknya yang ada di lingkungan. Nah, itu bisa dibuatkan program, karena anak ini kadang-kadang jenuh kalau di ruangan saja. Ya, mungkin ada beberapa yang kita lakukan, seperti menulis, kalau sulit untuk di luar, dia lebih banyak tidak fokus, ya udah kita lakukan di rumah yang dimana dia butuh ketenangan segala macam, itu fokusnya di situ kalau untuk program yang di dalam rumah indoor. Nah, kita kumpulkan nih program-program apa yang ada di luar rumah. Kita jangan sendiri, carilah browsing. Kalau di Depok banyak banget. Depok ini banyak banget karena homeschooling di Depok ini lebih meningkat. Jadi ada beberapa sekelompok yang membuka, ayo ikut yuk, kita ada kita kumpulan homeschooler bikin acara rame-rame, misalnya kalau Depok ini kan ada sejarahnya gitu ya. Kita ke daerah Depok, daerah saya nih kan udah kesana dikit ya, ada kayak semacam Belanda Depok lah gitu. Nah itu suka ada beberapa yang mungkin kita cari di perpustakaan gitu ya, dari pihak sananya itu dinas apa saya juga lupa waktu itu ya. Nah itu suka ngadain acara kayak kita di museum gitu loh. Nah ini dulu keturunannya Belanda itu ada di Depok, namanya Belanda Depok, maka disebutnya dari Belanda Depok, keturunannya ini. Nah itu anak-anak seneng banget gitu loh. Nah itu kan banyak juga rumah-rumah bekas Belanda di Depok itu. Nah itu bentuk kayak Belanda, oh ternyata di Depok itu bentuknya kayak gini. Nah, jadi bisa mengajarkan anak, oh ya seperti ini. Ini kalau untuk anak-anak yang
bisa ya untuk bergabung dengan anak-anak reguler gitu. Kadang-kadang ada ini, makanya kita lebih masuklah ke komunitas-komunitas ya, lebih kepada seperti itu. Nah, ini berhubungan dengan komunitas atau wadah yang dapat mengikuti kegiatan HSR yang lainnya. Jadi kita jangan hanya stuck belajar anak situ programnya kita aja. Nah, itu makanya kenapa sangat saya tekankan untuk orang tua yang mudah bete atau apa ya gitu. Jadi itu karena kita sendiri ngerjainnya, programnya sendiri. Nah kan kita kadang-kadang program misalnya sama suami gitu ya, kita bikin tetap aja kan kadang-kadang ada buntu ya. Tapi kalau kita browsing ke beberapa komunitas, oh ada aja gitu. Oh nanti kalau anak saya ini bagusnya gini deh. Dia diajarkan begini, nah ada ide lagi gitu, ada beberapa ide, apalagi kalau kita ketemu sama orang tua yang lainnya, itu kemungkinan ide itu akan bertambah. Nah, disitulah kekuatan kita dengan cara kita bergabung dengan beberapa komunitas gitu. Oke, Mbak. Nah, ini contohnya aja ya. Contoh, kalau saya membuat dulu contoh jadwal itu adalah jam 6 sampai jam 7, sarapan mandi, kemudian naik sepeda, kemudian belajar gitu. Nah, kalau saya kan karena mempunyai 3 kebutuhan khusus, jadi saya membaginya itu masing-masing ada. Untuk yang pertama, saya punya jadwal sendiri. Misalnya dia karena sekolahnya umum dan pulangnya juga sore sampai rumah dari jam 6:30 sampai rumah itu sekitar jam 3. Jadi saya punya luang di mana untuk Faiz gitu yang tidak bisa diterima di sekolah manapun gitu ya. Saya terapiin dengan penuh di waktu-waktu itu. Nah, kebetulan adiknya juga pulangnya jam 2, kadang-kadang pulang jam 3 barengan dengan kakaknya gitu ya di sekolah itu. Ya akhirnya saya punya waktu untuk Faiz. Jadi saya penuh untuk Faiz itu adalah menuntaskan waktu yang memang lebih ke arah pelaksanaan program. Karena saya dulu program yang 40 jam, yang zamannya Faiz itu 40 jam sepekan itu memang harus saya benar-benar jalankan. Tapi memang saya akui 40 jam itu adalah sebenarnya generalisasi, walaupun saya sempat disalahkan. Enggak dong, kalau yang namanya 40 jam harus terapi doang gitu. Enggak lah, saya pikir, waduh bete banget saya ngajarin satu hari 8 jam untuk masalah program itu lagi, anak udah marah-marah kali, udah berasap. Jadi saya lebih banyak kepada generalisasi. Dan alhamdulillah, generalisasi itu jangan lupa untuk anak kita, khususnya untuk autistik itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena pernah terjadi di sekolah saya, anak dengan tidak ada generalisasi. Contohnya gini, pada saat dia bulan puasa, tiba-tiba dia lari ke kamar mandi. Saya pikir dia mandi karena panas. Tapi ternyata dia minum di kolam. Jadi pakai air kolam, dia diminum, air bak ya. Nah, kalau anak generalisasi, dia akan tahu mana yang bisa diminum, mana yang tidak boleh diminum. Karena Faiz sudah mengalami generalisasi, jadi dia tahu bahwa minuman yang di teko adalah boleh diminum. Minuman yang di dispenser boleh diminum. Tapi kalau minuman yang di luar dari itu juga dia tidak akan berani diminum. Gitu. Karena Faiz juga mengalami satu permasalahan di gus favoritnya. Jadi dulu dia apa saja diminum gitu loh. Diminum, dimakan. Sampai di mana Superpel pun gitu ya. Maaf bawa brand gitu ya, yang pembersih lantai pun diminum oleh dia. Nah, makanya saya lebih banyak kepada generalisasi, dan alhamdulillah sama sepanjang ini dia bisa mengenal yang boleh dan tidak boleh untuk hal-hal tertentu. Karena dulu sangat parah sekali Faiz itu tidak bisa membedakan antara hijau di kartu dengan hijau di baju, di sepatu, di tas. Jadi pada saat saya katanya ini ke tas, warnanya apa ini Faiz? Dia tidak bisa jawab. Tapi kalau saya kasih kartu itu hijau, pada sama. Nah, itu berarti dia tidak paham. Jadi saya lulus dia satu kartu gitu ya, sudah master gitu ya. Saya langsung, ini Faiz hijau itu ada di mana-mana. Ada daun. Daun itu kan hijaunya nggak sama-sama banget ya dengan di kartu, tapi itu memang hijau. Baju di mana lagi? Hijau. Ini hijau. Jadi tas hijau, daun hijau, ini hijau. Nah, di situ Faiz paham. Jadi kalau saya tanya warna, oh ternyata warna itu ada di mana-mana. Kayak baju, di baju ya berarti bajunya baju hijau. Kalau kita tanya warna. Kalau kita ini apa? Ini baju gitu. Jadi kalau saya tanya dia sudah bisa tahu apa yang kita tanya. Nah, itu generalisasi sangat penting banget karena saya rasakan Faiz mengalami hal yang bermasalah ya, dan ada beberapa orang tua yang sangat-sangat menyesal setelah anaknya sekarang usia 12 tahun mau SMP, dia tidak paham dengan generalisasi. Nah, itu yang saya sangat sayangkan karena ibunya juga, saya kelewatan nih Bu, karena memang nggak semua terapis itu dulu ya mengajarkan tentang maintenance sama generalisasi gitu. Saya yakin kalau di Baruli juga pasti ada ya generalisasi dan maintenance karena setiap terapi itu selalu ada yang namanya
yang memang kita yang harus menjaga gitu untuk kemampuan anak. Jadi kalau udah master, nggak ada salahnya kita ulang lagi supaya dia masih ingat. Nah, yang itu observasi apa saja yang diperhatikan orang tua dalam memahami kebutuhan anaknya. Contoh, misalnya nih, yang ini contoh saya aja ya. Ada anak usia 5 tahun, kemampuan bahasanya cukup banyak, tapi dalam komunikasi pasti perlu dalam bantuan. Ya, nah itu yang, jadi anak saya itu sebenarnya udah bisa minum, makan, tapi kenapa kalau dia mau makan masih aja tarik tangannya ke tempat meja segala macam, nggak dipakai. Tapi kalau kita tanya makan, dia bisa ngomong keluar makan. Nah itu gimana? Nah kita bisa tanya kepada terapis gitu ya, atau kayak Mbak Ruri gitu, ini gimana sih caranya? Nah itu yang ternyata kita udah tahu nih permasalahan anak itu dengan cara observasi. Kemudian anak yang masih belum bisa sikat gigi atau menyikat giginya masih sebatas gigi depannya aja. Apa ya yang membuat itu? Oh, ternyata dia ada masalah dengan gus faktorinya. Nah, itu kita bisa tanya tuh sama orang OT. Gimana sih cara ngebrasing? Kan ada tingkatan yang mulai saya lupa ya dulu ya, tingkatan mulai dari leher, kemudian dagu gitu ya. Kemudian muka, kemudian bibir, kemudian mulut. Nah, itu kalau nggak salah sampai seperti itu ya saya ingatnya. Nah, PAIS itu dalam tahap seperti itu. Nah, mungkin di situ dia ada sensitivitas, kekuatan sensitif itu kuat banget. Jadi dia merasa geli atau apa, jadi akhirnya dia menggigit. Kebanyakan makanya anak-anak autistik ya, ada beberapa yang saya temui anak autistik sih ya, ada beberapa anak yang mengalami karang giginya banyak di depan gitu. Nah, karena PAIS itu dulu juga kalau menyikat gigi tuh sampai saya tuh jari saya masuk ke dalam giginya gitu ya, sampai saya sakit, benar-benar sakit, dan saya mengajarkan dia sampai belakang, dia kayak mau muntah segala macam sampai seperti itu. Nah itu yang harus kita pelajari. Ilmu apa sih yang kita tidak bisa, ya kita tanyakan sama terapisnya seperti itu. Oke, lanjut Mbak. Nah, ini yang saya punya, saya mempunyai satu program individual yang sekarang saya pakai untuk sekolah saya dan sekolah inklusi yang sekarang saya bantu. Di sini ada non-akademik dan ada akademik. Oke, lanjut Mbak. Nah, untuk non-akademik itu sendiri, sebenarnya penting untuk asesmen. Nah, setiap orang tadi saya bilang berkali-kali, program IP yang Bu Ruri punya beda dengan program saya gitu, karena kalau saya memang lebih kepada tidak mendetail ya untuk masalah komunikasi, tidak mendetail secara ini. Jadi saya hanya membantu orang tua menjembatani permasalahan apa saja yang dialami oleh si anak. Jadi kalau misalnya ada gambaran yang saya bagikan ini, kayaknya ini nggak usah deh Bu. Oh ya nggak usah, kalau anak yang nggak bermasalah, ya kenapa harus ditulis? Nggak perlu, karena ini IP saya bisa untuk dihilangkan, masih bisa untuk ditambah. Nah, kalau untuk non-akademik adalah program yang harus ditelusuri orang tua yang bersifat kemampuan dari diri anak di luar daripada kemampuan kognitif. Gitu ya. Yang maksud saya di sini adalah akademik ya. Misalnya kemampuan duduk tenang, kemampuan dari konsentrasi dan atensi sebenarnya ya, kemampuan kemandirian, kemudian ada masalah perilaku, kita masukin seperti itu. Nah, supaya kita bisa tahu, kita bisa tanya gitu. Nantinya kita kalau untuk masalah konsentrasi dan atensi, gimana sih? Biasanya terapis nih ya, Bu, apa sih supaya anak saya kok bisa ya kalau diterapi sama ibu kok dia bisa habis selesai gitu pekerjaan, kok sama saya enggak gitu. Nah, ibu lanjutin aja di rumah, caranya begini. Nah, itu ada strategi pembelajarannya atau caranya. Nah, kita bisa tahu, oh iya tanya kayak gitu. Atau kita bikin sendiri aktivitas. Kayaknya anak saya kalau dengan dikasih pensil warna-warni dia lebih tertarik deh dibandingkan dia pensilnya cuma itu aja gitu. Kayak anak saya yang ADHD dia nggak suka nulis gitu. Jadi caranya untuk menarik supaya dia bisa nulis adalah ya saya tulisnya warna-warni, satu kata warna-warni gitu. Saya diajarkan oleh seseorang gitu ya. Ya udah Bu, gini aja. Dan satu lagi kalau masih soal kepada anak ADHD yang tidak ada masalah dengan motorik halusnya itu jangan bikin soal yang banyak gitu. Berikannya diri secara verbal, maksudnya secara tanya jawab itu lebih suka. Atau menulisnya di papan tulis, dia lebih sukanya seperti itu karena nggak capek kalau dia nunduk gitu. Nah itu bisa tuh konsultasikan kenapa ya Bu sama terapis OT atau sensorik ya. Kok anak saya kalau nunduk itu enggak? Oh berarti dia masalah di di lengan atasnya itu dia cepat capek, berarti harus dilatih. Nah mungkin itu ya jawabannya ya strateginya. Itu perlu kita sampaikan kepada orang yang memang kita sendiri tidak bisa atau kita tidak tahu cara penyelesaiannya. Oke, lanjut. Nah, ini seperti ini.
ya programnya saya bikin ada attending skill, kesiapan sekolah, kesiapan untuk pembelajaran, mulai ya kayaknya pertama dari atensi konsentrasinya ada nggak gitu ya. Kemudian ada kesiapan duduk tenang. Nah kalau kesiapan ATK enggak lah, ini nggak usah. Ini karena saya terlalu detail aja gitu, yang C-nya nggak usah. Nah dari ini kita lihat juga ada masukannya selain aspek penilaian, hambatannya apa sih dari atensi. Kenapa atensi itu perlu ya? Atensi itu perlu karena gini, pada saat kita memberikan satu instruksi, entah itu secara pasti secara verbal ya, apalagi kalau di sekolah anak datang misalnya, oke, anak-anak selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalnya gitu ya. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia, ya apa? Bahasa Indonesia. Anak kita ada nggak ketertarikan guru itu bicara di situ? Karena kadang-kadang kan kalau untuk anak-anak kita ada yang bengongnya dulu, segala macam. Kalau nggak disenggol sama guru pendampingnya, kadang-kadang dia masih bengong aja lanjut gitu. Nah itu ada nggak? Dia menengok ke arah kita, dia ada ketertarikan dengan apa yang kita bicarakan. Nah kemudian kita lihat juga ada nggak sih selama dia mendengarkan apa yang menjadi instruksi guru itu, dia mendengarkan kemudian dia melaksanakan gitu loh. Dan dalam proses pengerjaan itu berapa lama dia kekuatannya di situ. Nah, di sini memang maaf saya nggak bisa ngejelasin secara detail karena ini butuh waktu. Kayak tadi saya ngejelasin dalam satu sekolah agak sulit gitu ya, karena emang ini bentuk workshop ya. Jadi saya coba memperkenalkan saja. Nah, ini ada hambatannya, kemudian target pencapaian gitu. Misalnya dia hanya bisa konsentrasi berapa detik. Saya pengennya 1 menit deh Bu Eni. Udah target kita 1 menit gitu. Nah, caranya gimana nih supaya dia bisa konsentrasi? Ayo Ibu, selama ini kalau dia mau lagi moodnya bagus gitu, lagi moodnya bagus gitu. Dia gimana nih gitu. Bisanya dengan cara strategi, caranya. Cara apa namanya? Kita mencari solusi untuk anak kita. Nah, di sinilah yang tadi saya kata harus rajin mencatat. Yang pertama itu untuk strategi supaya kita nggak lupa. Terus yang kedua, kita harus banyak bertanya. Yang ketiga, kita harus benar-benar berkreatif. Jadi cara A, B, C, D, E, F, G, H, bla 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 gitu, itu harus kita punya untuk satu masalah gitu ya, untuk masalah konsentrasi aja gitu. Nah, kalau kita mempunyai satu target, kita juga jangan membuat target itu terlalu lama dan terlalu dekat. Kalau terlalu lama kita nyantai, kalau terlalu dekat kita stres. Gitu. Misalnya dia konsentrasinya untuk ini masih setara, misalnya anak saya baru 5 detik doang Bu, dia baru tahan sebentar aja, atau kalau kita hitung 1 soal aja dia baru bisa. Tapi kalau sampai 3 soal, kalau ya Allah itu aja udah bahagia banget kalau 1 gitu, sampai kayak gitu. Yang udah kita naikin. Nah kita kan nggak mungkin kita stuck dengan 1 soal. Kita pokoknya nih seminggu ini harus 2 soal gitu. Nah berarti alokasi waktunya itu adalah 1 minggu untuk anak ini mencapai 2 soal atau 3 soal. Kayak gitu ya. Jadi kita harus ada tahapan yang tidak stuck. Ya. Yang kedua adalah kesiapan duduk tenang. Nah ini untuk anak-anak biasanya yang kecil ya. Kalau anak ini masih duduk aja tidak bisa, kemudian bagaimana kita memberikan satu instruksi atau memberikan satu gambaran. Kita pairingnya itu harus kuat di sini. Nah, ini sangat memegang peranan itu pairing ya. Di mana-mana juga kalau di tempat terapi awal-awal adalah pairing. Jadi ada penyatuan gitu kepada dari terapis kepada si anak atau dari guru kepada anak. Karena apa? Pada saat kita melakukan pairing ini, kepercayaan anak terhadap guru itu meningkat. Jangan sampai anak ngeliat muka kita aja udah, aduh muka ngajarin nih gitu. Aduh males entah juga suruh nulis lagi, suruh baca lagi, sedangkan dia ada kesulitan di situ. Nah jangan sampai seperti itu. Jadi kita butuh sampai di mana dia tidak lari-lari untuk menjadi escape ya, problem behaviornya atau menjadi apa namanya bentuk ketidaknyamanan dia dengan cara dia lari ke sana kemari gitu. Nah ini perlu banget untuk kesiapan duduk tenang kita nilai. Nah kemudian untuk kemampuan bahasa komunikasi, kayaknya ini dunianya Mbak Ruri ya. Ini benar-benar kalau materi yang diajarkan oleh guru mungkin lebih detail ya. Kalau saya memang cuman hanya buat orang tua, nih bahasanya gimana sih? Apa dia masih babbling gitu ya, masih tapi kan udah keluar suara. Tuh, apakah dia sudah mengatakan makan, terus minum, tapi untuk dirangkaikan masih belum bisa. Nah, masuklah ke sini. Gitu ya. Di sini kalau saya hanya standar aja, saya bikin hanya bisa nggak sih 2 arah, karena sekolah itu kan yang dituntut kalau pada saat masuk sekolah, yang ditanya pertama kali pada saat penerimaan siswa, siapa namamu? Nah, itu standar. Nah, nanti dia akan 1 arah gitu ya. Nah, itu standar banget.
biasanya penilaian anak kalau ditanya dia masih matanya kemana, tidak fokus, kemudian jawabnya juga nggak jelas, kadang-kadang malah diam atau apa. Nah, kadang-kadang kita ada penilaian sekolah, ini kira-kira diterima nggak ya anaknya gitu. Nah, di situ karena saya pengalaman di 2 sekolah sebagai konsultan, pasti guru yang awal-awal untuk masuk ke dalam asesmen, jika anak kita memang sudah ada diagnosa ya, dan sudah diketahui oleh pihak sekolah yang baru gitu ya, calon sekolah, nah makanya dia nanti akan ditanya. Karena gini, tidak semua sekolah itu menerima murid apa adanya. Maksudnya ada beberapa, saya mau nerimanya tidak autis tahun ini, tapi lebih banyak kepada ADHD, kepada ID, segala macam. Nah, itu banyak sekali. Nah, berarti kan persaingan kita, anak kita yang misalnya kita mempunyai anak autistik itu sangat berat di situ. Sedangkan sekolah inklusi, banyak di sekolah di daerah-daerah itu sangat jarang. Nah, disitulah yang jadinya banyak permasalahan-permasalahan yang akhirnya ya banyak yang nggak terima juga gitu. Kayak ditanya misalnya Bapak umurmu, jawabnya yang kayak gimana gitu. Padahal dia bukan autistik ya, dia hanya ADHD, dijawabnya beda lagi. Karena memang ada beberapa anak yang masih imajinasinya tinggi gitu kan. Malah kadang-kadang sebenarnya kalau ditanya 2 kali mungkin jawabnya benar gitu. Nah, ini kadang-kadang kan kalau yang nanya ini tidak paham segala macam terhadap berkebutuhan khusus, makanya pertanyaan yang pertama itu yang diambil penilaiannya gitu. Kayak gitu ya. Kemudian ada masalah perilaku, ada tantrum atau tidaknya, kemudian ada stimulasi diri, ya, kemudian ada perilaku lain itu misalnya meludah, kemudian dia mengambil makanan orang lain atau mengambil makanan dari tempat sampah, itu bisa dimasukkan ke situ, yang orang tua bisa tahu. Nah, ini ada lagi kemampuan sosial. Nah, pada saat dia homeschooling, saya mau menjelaskan homeschooling itu ada satu mitos yang menyatakan bahwa dengan homeschooling kita tidak mempunyai sosial gitu ya, dianggapnya tidak bersosial. Salah, saya akui salah. Karena justru anak saya yang ADHD ini kan bisa tahu ya kalau ADHD adalah lebih banyak empatinya ketimbang daripada anak autistik. Kebalikan, dia lebih lebih mudah bersosialisasi dibandingkan anak-anak autistik. Jadi kebalikan, anak saya itu kebalikan yang pertama. Anak saya itu mulai dari tukang becak sampai orang tua itu dia selalu selamat pagi, assalamualaikum atau apa disapa. Dia bertemu dengan anak yang lebih muda, bertemu di beatbox ya, bertemu dengan anak yang lebih tua, ada yang merokok gitu ya pada saat pertemuan itu. Tapi dia tidak terganggu gitu. Jadi dia lebih banyak berteman. Kalau menurut saya malah justru dia nggak sekolah gitu ya, homeschooling aja dia temennya udah seperti itu, gimana dia sekolah umum gitu. Nah, kalau adiknya memang kalau untuk anak saya yang Asperger yang memang kebetulan sosialnya agak sulit, tapi dia bisa bangun kembali dengan dirinya ketetapan bahwa ternyata saya lebih kepada pemahaman itu. Nah, jadi di situ. Jadi kita lihat dulu. Nah, tapi sosialisasi bisa kan kita tadi ya ikut komunitas, bisa diatur seperti itu. Nah, ini masih ada waktu Kak Bu Rudi kira-kira yang untuk kurikulum. Rasanya mungkin segitu dulu apa Bu Eni, nanti kita bagi menjadi bagian minggu depan gitu ya untuk bagian kedua mungkin ya. Kalau memang ada yang Bu Rudi kayaknya suaranya kecil ya. Bentar. Sorry ya Bu, udah dengar sekarang suara saya? Halo. Karena sudah. Iya, halo. Ya, udah ya. Ya, jadi rasanya udah banyak sekali informasi yang masuk. Ini udah mulai ada pertanyaan, ini juga udah 1 jam. Sebetulnya masih banyak yang kita akan bicarakan. Nanti kalau misalnya tertarik lagi, mungkin kita bisa schedulekan di lain kesempatan atau mungkin minggu depan gitu ya. Nanti kita lihat lagi, kita adjust aja lah sesuai kebutuhan ya. Rasanya penjelasan dari Bu Erni sudah cukup mewakili bahwa, muka saya belum kelihatan ya. Maaf, lupa. Jadi terima kasih penjelasannya Bu Eni. Jadi tadi udah dijelaskan tentang homeschooling dan memang masih ada lagi sebetulnya banyak yang masih akan dijelaskan, tetapi rasanya barangkali kita bisa nanti kemukakan lagi di hari lain gitu ya, karena ini waktu juga udah 1 jam, barangkali juga banyak sekali pertanyaan yang masuk, mungkin kita juga bisa saling tanya jawab. Nanti kalau lebih dalam lagi barangkali kita bisa schedulekan di hari lain gitu ya. Terus kemudian ternyata jelas ya homeschooling itu sebetulnya sama aja kayak sekolah ya Bu Eni ya? Iya betul, ya sekolah di rumah namanya. Iya namanya juga sekolah rumah. Namanya sekolah di rumah, jadi tidak ada masalah maksudnya
apa dia dari segi legalitas, dari segi ininya juga udah sama aja gitu sama sekolah, cuma beda sarananya aja. Mungkin sekarang kita tanya, ini Bu Eninya kemana ya, malah nggak kelihatan jadinya. Oke, lihat sekarang. Gitu enak dong Bu. Tadi saya buka pertanyaan. Aku tutup ya kalau buka pertanyaan ya. Kelihatannya gitu kan ada. Jadi gitu. Oke. Pertanyaannya. Oke. Nah, ini pertanyaan dari Bapak Yulianto. Salam kenal, dengan saya nama Bapak Yulianto. Sedang menyusun disertasi di Institut Seni Indonesia mengenai tentang bahasa rupana autis. Mau luncur terhadap oke. Nanti sebetulnya untuk rekaman juga nanti ada di YouTube ya Pak ya. Jadi tidak ada masalah, bisa didengarkan kembali. Atau Bapak kalau mau tanya-tanya bisa langsung kontak ke Bu Eni ya Bu ya. Barangkali ada yang mau tanya-tanya langsung ke Bu Eni. Kontaknya kemana nih Bu? Udah ketemu. Pak Anto udah ketemu sama saya di sekolah. Ya Pak Anto ya. Ya, mungkin juga nanti ada bapak-bapak, ibu-ibu yang lain kalau ada yang berminat tanya Bu Eni bisa langsung kontak ke Bu Eni kalau ada pertanyaan ya. Kemana Bu ya? Kontaknya Bu ya? Bisa lewat inbox? Ada nomor? Ya, kalau inbox kayaknya saya agak jarang Mbak, karena saya kalau di HP itu nggak ada messenger, jadi ke HP aja kali 0812, insya Allah sih walaupun telat-telat ya mungkin karena kondisi saya lagi bukan so sibuk ya Bu, cuma lagi kejar deadline kalau minggu ini bagi rapot soalnya, jadi saya 2 hari ini, tapi setelah tanggal 18 sih insya Allah free, saya tinggal membuat program untuk anak-anak saya di Epic sama di Citerep ya, di Sekolah Ajarah. Jadi saya sama menyusun training dan menyusun raker ya untuk guru pendamping sama guru-guru saya. Itu aja sih sebenarnya. Rabu Kamis ini memang saya agak hektik ya. Untuk Jumat kalau udah itu sih udah selesai. Jadi ke 0812 98 23 3800. Jadi ke nomor saya aja. Insya Allah kalau untuk ke WA silakan. Tapi mohon maaf kalau misalnya slow respon ya. Itu yang tadi saya bilang, karena saya kadang-kadang suka kebaca juga gitu, karena ada satu grup yang aktif banget gitu. Ya pokoknya insya Allah saya akan jawab sebisa saya mungkin gitu. Kayak gitu Bu Ruri. Ini sekarang kita sambil jawab dari pertanyaan yang masuk ya Bu ya. Ini dari Pak Agustus Hutahian, juga pengalaman aja sharing karena dibully di SKP. Anak saya juga lanjutnya di PKBM paket B, bisa lanjut ke SMA. Jadi nggak ada masalah gitu ya, sama pengalaman Bu Eni nggak ada masalah. Nah, pertanyaan berikut dari Bu Eka Kartika. Assalamualaikum Bu Eni. Bagaimana misalnya 1 sampai kelas 2 anak homeschooling di rumah, tapi pada waktu kelas 3 ingin masukkan anak ke sekolah. Bagaimana tahapannya Bu kalau begitu? Oke, jadi gini Bu Eka, kalau memang kita mau masuk ke sekolah itu tergantung dari pihak sekolah saja, gitu. Jadi pihak sekolah apakah mau menerima, beda ya, beda dari sekolah ke homeschooling gitu loh. Kalau dari sekolah umum gitu ke kelas 1, kelas 2, tapi nanti di homeschooling, Ibu tinggal aja ke PKBM saat itu. Tapi kita tanya dulu pihak sekolahnya, apakah sudah ada nilai tadi ya, tadi saya bilang yang untuk nomor induk siswanya itu apakah sudah ada. Nah, memang di tahap kayak seperti ini, sebelum memutuskan akan pindah dari homeschooling, jadi Bu Eka itu harus mencari sekolah yang memang mau menerima itu, ketentuan itu. Karena kalau saya melihatnya kalau pihak sekolah banyak dibatasi oleh prosedur dari yayasan kalau swasta ya. Nah kalau itu kan, kalau dinas itu ada panjang lagi malah kalau dinas ya, nggak serta-merta kayak pindahan. Tapi setahu saya homeschooling sepanjang diakui oleh negara seharusnya dia bisa. Tapi Ibu harus cari info dulu. Kalau saya, karena setiap daerah itu, jangankan setiap daerah ya, mungkin ketentuan dari sekolah ada yang bisa atau tidak, itu aja sih. Jadi kalau kita memutuskan sesuatu, jangan pada saat kita kalau hentikan, terus baru kita masukin secara tiba-tiba secara ini. Tapi kita harus tanya, karena kita bisa tahu juga nantinya persyaratan apa segala macam gitu. Itu yang kalau menurut saya sih seperti itu. Kalau setahu saya sih sebenarnya masih bisa, tapi nggak semua sekolah mau melakukan itu gitu. Jadi maksudnya sebetulnya kalau kenaikan kelas tuh ada beberapa sekolah yang mau terima, tetapi kalau Ibu kondisinya kayak pindahan gitu loh. Ijazah ya, udah punya ijazah gitu loh, baru pas SD enggak, iya betul. Jadi kayak sebenarnya jatuhnya kayak kita pindahan gitu loh Mbak.
Misalnya Mbak Ruri nih, orang tua tugasnya ke sana-sana gitu kan. Nah, tiba-tiba kita kelas 3 harus pindah ke Bandung gitu ya. Tadinya kita di Jakarta. Itu sama aja dengan pindahan. Kalau pindahan kan itu ada nilai kan, ada nilai yang harus diserahkan oleh pihak sekolah, nantinya rapat itu dipindahkan. Nilai-nilai yang kelas 2 1 kelas 2 itu dipindah. Nah, kalau kita punya portofolio, nah teman saya kadang-kadang gini, nggak setiap sekolah mau menerima penilaian dari orang tua, karena dianggapnya kalau penilaian dari orang tua dibilangi kayaknya absurd, kayaknya nggak ini, padahal kan sih nggak juga ya, kita itu aja fair-fairan aja, soal kita bulanan, anak ini dikasih soal nilainya berapa, dia bisa ini meninjau sendiri. Makanya tadi saya bilang portofolio itu sangat kuat, simpan bukti gitu, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh anak berapa. Nah kalau angka memang kadang-kadang saya pernah ngobrol sama orang dinas, ya masih dilema ya, orang dinas itu menerima gambaran nilai kecuali dari PKBM-nya dia sudah memberikan nilai gitu, karena yang nilai bukannya PKBM tapi anak kita, bukan yang nilai bukan dari kita tapi dari PKBM, jadi orang lain bukan ibu gitu. Jadi ada semacam penyangsian gitulah gitu, ketidakpercayaan. Bikin. Oh jadi kalau di dalam homeschooling itu yang ngasih nilai kita gitu, orang tua gitu. Iya, karena makanya kita kalau bikin soal gampang aja Mbak, bikin 10 misalnya. Nah, anak kita salah 1 ke 9 kayak gitu aja. Kalau kita nggak tahu cara bagi, karena kan yang tahu cara pembagian gitu guru ya. Nah kalau saya kebetulan kalau suami saya dulu kan ngajar di LIA gitu loh Mbak, ngajar di LIA tahu cara penilaian gimananya gitu. Jadi ya saya sedikit-sedikit bisa lah gitu. Cuman kalau saya sih lebih mengajarkan orang tua daripada kita pusing ya gitu ngajarin yang susah-susah, ya mendingan kayak gitu aja. Bikin aja soal misalnya 10, 20. Nah, nanti kalau misalnya dia salah 1 berarti 19. Nah, 19 bagi berapa gitu. Supaya bagi 2 berarti kan. Nah, berarti kan dia nilainya berapa gitu. Kayak gitu aja, Mbak. Lebih yang penting kan kita kumpulin nanti totalnya berapa dari berbagai ini dibagi deh. Dapatnya berapa anak kita gitu. Jadi maksudnya setiap mata pelajaran misalnya kita habis 1 unit, 1 unit pelajaran, 1 unit ya. Ada exam, ada ulangan gitu. Kita bikin soal, anak bikin soal. Kita sendiri kita sebagai orang tua yang koreksi. Terus kita kumpulin di portfolio gitu ya. Iya, portofolio. Itu lebih memudahkan karena nanti kita akan penilaian itu kan ada, kalau di Indonesia itu ini Mbak, rapat bayangan yang 3 bulanan loh gitu tuh. Nah kita namanya evaluasi 3 bulanan. Jadi kalau ujian itu PTS ya, penilaian tengah semester kalau kita bilang. Nah kalau penilaian akhir semester itu semester genap sama semester ganjil dan semester genap. Nah jadi kita penilaian itu ada 4 gitu. Sebenarnya nggak sama. Maksudnya sama maksud saya. Nah, tinggal kita kumpulkan aja. Kalau saya sih lebih senang ya, dan itu diterima. Nanti kalau memang ada penilaian 3 bulan, ya monggo ujian lagi 3 bulan gitu. Itu soalnya itu juga gitu. Tapi kalau saya ngeliatnya lebih baik anak pada saat ujian itu kita bisa koreksi kesalahannya itu adalah di waktu-waktu yang 1 bulan itu gitu loh, yang evaluasi, yang alokasi waktu itu. Di situ. Nah, jadi kita bisa memahami bahwa anak kita masih ada permasalahan untuk akademiknya di sini. Nah, bisa kita kejar supaya nanti di semester di 3 bulanan kita bisa mengikut sesuai dengan program yang kita jalankan 3 bulanan. Nah, IP itu bisa begitu, Mbak. Nah, beda dengan kalau tidak semua sekolah juga menganut non akademik ya Mbak, karena itu tadi saya bilang kalau non akademik itu resikonya kita harus berhubungan dengan tempat terapi gitu ya Mbak. Nah makanya saya selalu bilang sama pihak sekolah kalau nggak pakai non akademik nggak usah lah gitu, nanti ribet. Nah kalau kebetulan kalau saya ini kan yang bantu di Citerep itu karena saya ada beberapa penilaian yang sederhana aja bagi saya. Nah itu masuk ke area itu. Sebenarnya sih kalau psikolog yang lain, konsultan yang lain juga ada. Hanya kadang-kadang tidak ditulis gitu Mbak, yang pemisahan non-akademik. Jadi kadang-kadang sosial emosi, penilaiannya ada 5 item biasanya gitu. Ya sama lah kayak gitu, nggak beda jauh. Cuman kalau saya kan dibikin supaya si guru pendamping atau guru tahu prosesnya dan ada pencatatan. Oh waktu anak lagi begini, lagi buang-buang ludah ke muka orang, ya saya ngelakuin ini nih. Nah terus tiba-tiba anak ini udah selesai nih
masalahnya, udah selesai problem behaviornya. Tiba-tiba muncul lagi kan ada tuh yang kayak gitu ya kalau anak-anak itu. Nah kita bisa nyontek lagi apa sih yang dilakukan waktu itu. Nah itu kan enak ada pencatatan gitu. Betul. Jadi ya buat orang tua juga harus ada kayak kita buku apa perkembangan atau apalah atau buku kejadian gitu ya bahasanya lah apa gitu. Jadi kita nggak karena ini nggak bisa dibuktikan gitu loh Mbak, nggak bisa dibuktikan kalau kita ada beberapa orang yang menanyakan, oh dulu anak saya tidak ada masalah kok sebenarnya udah selesai misalnya seperti itu. Jadi portofolio itu sangat mutlak ya harus ada buat anak-anak kita. Sebenarnya bukan untuk urusan akademik ya, tapi juga bagaimana kita mengetahui tahapan perkembangan anak kita. Jadi yang tadinya kayak Pais gitu kan, yang tadinya minum apa namanya air pel, kok tiba-tiba udah nggak, dia bisa membedakan air yang mana bersih, yang mana kotor. Itu kan sesuatu yang sifatnya, waduh, the best banget gitu ya. Makanya kalau dulu mungkin ada HP bisa saya foto, kalau dulu kan nggak ada HP zaman dulu kayak gitu. Nah itu portofolio itu penting kayak diary gitu. Oke deh, mungkin yang di Zoom ada yang mau bertanya, Ibu, Bapak silakan angkat tangan atau langsung unmute aja kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Nggak ada. Oke, ini pertanyaan ada satu dari nggak ada ya? Ada? Hah? Silakan. Saya mungkin Bu Ya, Nuri, minta ya, izin. silakan. Bu Eni, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Anto? Baik. Saya ini aja mau bertanya. Mungkin kalau ada teman-teman atau Bapak Ibu juga yang ada anak-anaknya autis yang suka menggambar, mungkin nggak dibuat ada program misalnya 3 bulan ke depan ada program cara menyusun kurikulum menggambar gitu. Itu ada tips-tipsnya seperti apa Bu Eni? Monggo. Ya. Kalau saya karena standar kalau menggambar ya, mungkin standarnya itu kali Pak Anto ya. Untuk yang anak-anak kecil biasanya baru mewarnai kali ya Pak Anto ya. Karena yang lebih banyak disukai oleh anak-anak itu adalah mewarnai. Dan memang sebagian besar untuk anak-anak yang sebenarnya kalau untuk mewarnai atau menggambar itu sendiri itu kan ada basicnya kita melakukan motorik halus. Sebenarnya banyak yang kita bisa ambil dari menggambar atau mewarnai. Kita bisa mengenal warna, terus kita bisa mengenal kepatuhan. Misalnya kalau warna awan dari guru diinstruksikan kasih ya warna biru. Nah seperti itu akhirnya beralih ke masalah kognitifnya gitu. Dan anak sudah mengenal masalah warna. Jadi dia bukan menyebutkan saja, tapi dia menerima input warna biru apa, kayak kita dikte, tuliskan baju kayak gitu. Jadi kita sudah menerima, oh anak ini bisa. Ada beberapa anak memang mempunyai suatu keteduhan, ketenangan pada saat dia menggambar atau mewarnai, karena di situ mungkin memang anak ini menyukai. Terus yang kedua melatih konsentrasi. Nah itu kalau kita memang mau masukkan unsur ini ke dalam suatu program itu nggak salah. Jadi orang tua itu bisa memasukkan unsur ini. Hanya saja Pak Anto yang jadi permasalahan kita mencari orang yang paham banget ya. Saya kan pernah ngomong sama Pak Anto waktu berkunjung itu apa sih yang sebaiknya, karena ternyata Pak Anto mengajarkan, Pak Anto bikin di papan tulis begini, anak-anak akhirnya yang keluar beda-beda gitu. Ya kan Pak? Jadi kayak anak saya Faiz itu bikinnya lain, Pak Anto bikinnya pohon, ternyata Faiz bikinnya apa gitu ya. Mungkin setara dengan pohon tapi bentuknya beda. Nah, jadi itu dihargai kan sama Pak Anto. Oh ternyata memang anak saya dikasih seperti ini, tapi dalam fantasinya dia itu atau imajinasi anak saya yang autistik yang 24 tahun ternyata seperti itu. Nah, itulah yang kadang-kadang tidak semua pun kita mencari orang yang menggambar itu bisa memasukkan unsur ini ke dalam kepada anak-anak. Nah, kadang-kadang enggak begini, warnanya harus ini harusnya begini gitu. Nah, itu seperti jadi akhirnya jujur anak saya mengalami suatu kebosanan dengan kegiatan ini gitu. Karena bagi dia apa yang dia sukai itulah adalah caranya ekspresi jiwa gitu loh. Jadi kita kasih gambar ya, pokoknya yang mendekati itu nggak apa-apa. Pak Anto bikin gambar mobil bagus banget ya, sedangkan Pak Is itu kalau ngegambar itu kan masih ya mungkin bisa jadi hasilnya itu ngegambarnya mobilnya agak penyok segala macam, nggak indah, tapi kan itu bisa dihargai gitu. Karena saya lihat dalam pameran-pameran juga bentuk apapun dihargai banget ya dalam satu bentuk lukisan atau mewarnai untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Karena ada memang
anak ini memang suka tapi memang bukan potensinya di situ, mungkinnya bukan buat untuk hasil yang bagus, tapi dia merasa keteduhan dalam diri dia, fokusnya ada di situ. Kita dapat bahwa kan memasukkan mewarnai itu tidak keluar garis itu kan perlu kehati-hatian. Kelenturan tangan juga itu bermainlah motorik halusnya di situ. Jadi bisa itu dijadikan program untuk anak-anak yang mungkin masa-masa TK awal-awal tuh bagus ya untuk melatih motorik halus, juga untuk SD itu bagus sekali. Nah sebenarnya untuk usia dewasa juga sebenarnya bagus karena memang perlu diasah. Kadang-kadang anak yang sudah tidak dipakai untuk tulis atau apa, kadang-kadang akhirnya menjadi kaku ya gitu. Jadi dia tidak dipergunakan. Jadi kadang-kadang kayak dulu Pak Is itu sebenarnya rapi sekali dia mewarnai. Entah kenapa dia mengalami satu kebosanan yang kayaknya dia akhirnya asal-asalan gitu loh Pak. Gitu. Tadinya dia sebenarnya untuk mewarnai lumayan. Kalau saya ngelihatnya kalau pakai krayon itu sangat dalam gitu ya, maksudnya yang penuh gitu. Tapi ada gimana gradasi gitu ya diajarkan. Nah, nggak tahu kenapa, apakah memang dia mempunyai pola sendiri yang akhirnya kayaknya dia udah mungkin bukan ke arah itu gitu. Tapi tetap kalau dia apa-apa senangnya menggambar gitu. Dia kalau dikasih pulpen dikasih spidol dia senangnya menggambar, menulis atau apa yang dia sifatnya menurut bahasa dia gitu. Kayak gitu Pak Anto, itu bisa dimasukkan dalam satu program. Iya, mungkin. Ya, terima kasih. Satu lagi boleh Bu Ruri, maaf. Iya, silakan Pak Anto. Apakah Bu Eni ada pengalaman apakah bisa melalui kesenian itu terutama menggambar ya, mungkin kalau kesenian mungkin ada yang nari, ada yang musik gitu, apa bisa mempengaruhi perkembangan anak-anak autis gitu, misalnya setelah 3 bulan bisa lebih tertata, lebih fokusnya lebih meningkat gitu, ada pengaruhnya nggak program kesenian gitu yang Ibu pernah alami? Monggo. Kalau pengalaman saya ya Pak ya, kalau pengalaman saya di sekolah, tapi kalau secara evidence base-nya itu saya nggak tahu, tanya Bu Ruri ini kayaknya yang mendalami ini ya. Kalau saya sih pengalaman aja ya Pak ya, ada beberapa anak yang memang mengalami suatu ketenangan gitu. Saya melihatnya ketenangan karena untuk kalau saya kan kebetulan anak sekolah saya kan autis ya, yang saya temui itu sekolah autis, saya nggak bicara kebutuhan khusus yang lain. Tapi kalau saya pernah juga ada satu anak gitu ya, kalau progres itu kan kita melihat dengan tenang aja ada beberapa positif behavior-nya itu meningkat gitu. Jadi salah satunya itu. Jadi kalau dia masih banyak stimming, tapi dia dengan mewarnai. Saya punya anak satu ya, yang masih body rocking. Dia usianya sudah 20 tahun. Tapi pada saat dia disuruh untuk menggambar gitu ya, dia sangat bagus. Dan memang kalau ngegambar dia selalu, karena dia orang dia itu hafal banget presiden dari 1 sampai sekarang, dia hafal banget lagu-lagu kebangsaan, jadi memang benar-benar jiwanya patriotik banget gitu ya. Nah, dia tuh kalau gambar ya gambar itu kayak tentara ada benderanya gitu. Ya itu karena dia merasa nyaman di situ. Nah, di kenyamanan itulah dia meningkatkan suatu perilaku yang sifatnya lebih positif di situ. Nah, kalau saya pengalamannya itu, pengalaman dari anak murid saya. Jadi kembali lagi ke satu hal. Jadi kayaknya setiap anak berbeda-beda Pak gitu. Jadi nggak semua anak yang saat dikasih dia bisa meningkatkan seperti itu. Ada anak yang memang perilakunya entah itu memang dia tidak menyukai gitu ya kegiatan ini, atau memang dia mungkin perilakunya masih bermasalah berat banget gitu. Kayak gitu. Mungkin Bu Ruri. Ya mungkin biasanya kita sih kembalikan kepada anaknya ya. Ada anak yang memang ada yang anak yang suka seni macam-macam ya, kita bisa arahkan gitu ya. Tetapi ada anak yang mungkin sukanya yang lain. Nah kebetulan kita biasanya selalu, terutama untuk anak-anak autistik ya, yang menjadi topik kita hari ini gitu ya. Kita memang pendekatannya dari apa yang memotivasi mereka gitu kan. Karena kalau tidak, mereka tidak ada keinginan untuk interaksi. Jadi apa yang memotivasi mereka? Masing-masing kan tentu berbeda masing-masing anak. Tapi pasti ada beberapa anak yang sangat menyukai misalnya seni. Nah, disitulah kalau memang dia kebutuhan suka, kita bisa masuk dari situ. Masuk dari situ kita bisa membuka kunci-kunci yang lain gitu. Jadi kalau dia memang ada tertarik dengan menggambar, melukis, terus misalnya kita masuk ke misalnya pelajaran, kita masuk lewat situ, pelajaran berbahasa misalnya, ya kan sangat tergantung kasus per kasus, tetapi beberapa kalau memang menikmati itu sangat mungkin sekali untuk diarahkan menjadi yang sangat bagus gitu ya, dan juga sebagai untuk mengisi waktu luang mereka, juga untuk mengalihkan emosi dan sebagainya, ya memang itu bisa sih dipakai salah satu sarananya.
Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya, Pak. Jadi memang unik ya, anak-anak autis ini agak berbeda, tetapi kalau kita udah mengenalinya tuh cukup sangat-sangat menarik ya. 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 Oke, ini pertanyaan juga dari Bapak Adi, Bu Eni. Kebetulan Mbak Adi berdomisili di Depok, di mana bisa Depok, ya. Ya, di mana saya bisa mengakses informasi atau berkomunikasi dengan lembaga-lembaga penyelenggara homeschooling untuk ABK di Depok. Nah, langsung kontak Bu Eni. Oh, banyak banget, Pak. Kalau di Depok, Japri aja, Pak. Japri aja, Pak. Ya. Ya. Banyak teman-teman saya ada homeschooling alam, ada pride homeschooling, ada Zaira Hes, ada Bapak mau metode apa nih? Ada metode kealam-alaman, ada metode yang sifatnya Montessori misalnya atau Cambridge gitu, ada gitu. Bapak nanti tinggal pilih, bisa Japri aja Pak nanti kalau untuk apa informasi gitu. Okay. Kebetulan saya di Depok 2 jadi paham lah di situ. Ya, lanjut Bu Ruri. Ya Pak, nanti siap aja. Oke, ini ada yang raise hand, ada yang raise hand. Ada, ya silakan. Bu Monik. Oh, Bu Monik, silakan Bu Monik. Unmute, silakan unmute sendiri dan bertanya. Bu Monik. Ya, halo. Selamat malam Ibu. Malam Bu. Terima kasih Bu udah kasih kesempatan bertanya Bu. Saya ini mau sedikit kayak resume yang tadi Ibu bilang itu kalau untuk homeschooling. Kebetulan gini Bu, kalau anak saya tuh SD-nya formal, jadi ada ijazah SD-nya ada. Tapi udah berapa tahun ya? 3 tahun kayaknya Bu. Jadi hanya terapi gitu aja. Karena kebetulan saya tinggal di daerah Bu, jauh dari tempat yang inilah gitu kan. Jadi ya terapi aba yang ya untunglah kemarin ikut training online Bu Ruri baru agak bertahap gitulah Bu ya. Selama ini sih asal-asal gitulah Bu, aba-abaan lah Bu ya. Itu tadi Bu, saya tertarik kan kalau misalnya nanti bisa lanjut ke SMP, saya tertarik homeschooling tadi Bu. Cuman caranya tadi Bu yang agak kurang saya pahami. Berarti kalau mau mencoba homeschooling kita ke Diknas dulu ya Bu, atau mencari PKBM. Nah, terus jadi ini kalau legalitas Bu yang tadi. Oh ya. Yang legalitas ya. Saya coba yang legalitas Bu ya. Ke PKBM, terus kurikulumnya itu diberikan atau seperti yang Ibu bilang tadi, programnya buat sendiri gitu. Gimana sih Bu? Agak bingung. Tapi ujian sendiri juga. Gimana maksudnya Bu? Maksudnya gambaran homeschooling itu gimana sih Bu? Gitu Bu. Makasih Bu. Oke. Jadi yang tadi saya bikin bagan itu adalah legalitas untuk formal dan non formal gitu. Tapi saya ada yang homeschooling informal juga waktu dulu ya, itu minta ada legalitas. Tapi kayaknya menurut saya nggak perlu karena kan kita hanya satu anak doang di dalam satu keluarga. Nah teman saya waktu itu ada 5 anak, jadi dia ada legalitas. Jadi dia bisa bikin sekolah tuh Bu, si ibu itu gitu loh. Nah jadi karena ibu hanya satu. Anak ibu nanti di kelas ini kan berarti ibu udah setara dengan SMP ya. Nah nanti ibu lebih baik bertanya-tanya di PKBM di daerah ibu gitu. Nah kira-kira bagaimana persyaratannya segala macam. Nah atau udah. Tapi kan dari kelas 1 itu bisa ditanyakan pada saat anak kelas 2 SMP ya. Nah pada untuk program itu ada Bu program kurikulum. Ibu bisa bisa browsing ya programnya apa atau ibu cari buku. Kalau saya ini homeschooling ini malah justru lebih murah Bu. Kita cari BSE ya. Jadi BSE itu adalah kumpulan beberapa buku dari SD sampai SMA. Itu kita sifatnya buku elektronik gitu loh Bu. Nah sebenarnya standarnya buku terbitan apapun sebenarnya ujung-ujungnya sama sih Bu. Ujung-ujungnya sama. Semua isinya sama. Cuman biasanya ada penambahan apa gitu kalau setiap penerbit karena kan sesuai dengan yang bikin bukunya gitu. Tapi intinya adalah di kurikulum 13 bisa Google, Ibu di situ ada. Di situ ada kurikulum untuk SD, SMP, SMA. Nah, Ibu nanti bikin program itu pertama karena kita SMP 3 tahun dan anak Ibu tidak ada masalah misalnya dengan akademik. Nah, Ibu bikin tuh program yang ada di situ. Atau Ibu pengen tahunya, lihat aja Ibu beli buku kelas 1 misalnya ya, di buku pelajaran itu. Di situ kan ada isinya Bu.
temanya apa, nanti pecahan tema subtemanya apa. Nah, ibu masukin tuh. Nah, ibu bagi misalnya gini, ibu mau homeschooling hari Senin pelajaran apa dulu. Makanya kan tadi saya bilang buatlah jadwal. Nah, ibu mau pelajaran apa? Nah, kalau udah SMP, SMP itu pelajaran apa saja sih yang diujikan di PKBM? Nah, perlunya ibu bertanya di PKBM begitu. Nah, kalau berarti kayak untuk agama sendiri aja deh, nggak usah masuk karena nggak diujikan. Ya, ibu tahu kan kemampuan anak ibu belajar agamanya di mana segala macam gitu. Nah, yang diujikan aja misalnya untuk lebih ringkas. Nah, di situ ibu fokus kepada pengajaran yang diujikan. Tapi agama juga ibu ada penilaian, ada soal-soal gitu. Agama ibu gimana ya. Pokoknya atau ibu bisa mengikuti buku-buku yang ada agama. Misalnya di buku itu ada buku agama apa gitu ya. Nah, ibu ngikutin aja sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, disitulah kita tetap semua pelajaran yang diberikan oleh di masa-masa SMP. Tapi fokus untuk ujian ya Bu. Tapi semua pelajaran dikenakan gitu. Jadi semua pelajaran dikenakan. Nah, jadi di situ dari buku itu kita ambil step-stepnya, dibagi. Kalau misalnya hari Senin Ibu ada pelajaran, misalnya kalau saya bikin adalah di mana bahasa Indonesia sama matematika tiap hari ada Bu. Itu dalam satu hari. Tapi kalau Ibu nanti aja deh anak saya bete banget sama bahasa sama matematika, nggak masalah. Misalnya hari satu hari kita 2 pelajaran gitu ya, 2 pelajaran misalnya matematika sama fisika misalnya gitu Bu. Nah, itu diajarin lah. Jadi kita bervariasi. Nah, di buku itu kalau matematikanya hari Senin saja dalam seminggu, berarti dalam sebulan itu anak ibu ketemu fisika itu ya, contoh maafnya. Fisika sebulan itu 4 kali pertemuan fisika. Nah, di situ ada berapa tema yang kita masukin, Bu. Tema pertama, pertemuan pertama misalnya. Tema kedua adalah pertemuan kedua. Gitu loh, Bu, secara dasar sampai terpenuhi satu buku itu. Tapi kalau menurut Ibu, misalnya anak Ibu ada masalah dengan akademik, yang penting-penting aja yang sekiranya memang dipakai secara fungsional kehidupan sehari-hari gitu. Nah, itu bisa pilih. Toh nggak semua harus fisika dia bisa semua setiap pelajaran. Jadi dari tema itu kita masukkan yang mana, Bu. Nah, dari tema itu kita pecahkan tadi ya di dalam saat pengajaran kita lagi ngajarin apa nih. Di tema fisika misalnya gitu ya, menentukan gaya gitu kan. Gaya itu ada di mana aja sih? Nah, itu kan ada subtemanya. Nah, itu Ibu masukin. Memang kalau saya ada sistem kayak matematikanya gitu, cuman saya harus ada coret-coretannya gitu ya dulu diajarkan. Tapi enggak masalah. Tapi Ibu lihat dulu berapa jumlah tema yang disajikan dalam 1 tahun. Nah, jadi kalau 1 tahun berarti kan ada 2 semester nih Bu, 1 buku, ya kan 6 bulan. Nah, dibagi 2 tuh tema itu 1 buku itu. Nah, berarti temanya misalnya ada 12 tema ya, berarti 1 tema sampai 1 sampai 6 tema untuk semester ganjil. 7 sampai 12 sampai semester genap gitu, Bu. Nah, nanti jadi gambarannya Bu, homeschooling ini kita ambil buku, Bu ya. Ambil buku terus kita yang nentukan targetnya, Bu. Iya, kita nentukan karena kita sesuai dengan anak kita. Kayak gitu. Nah, nanti jadi kalau setiap bulannya Ibu misalnya sudah habis 2 tema atau 3 tema dalam sebulan, itu dites aja anak kita. Ibu bikin soal sendiri gitu dari buku itu. Nah, nanti kita simpan supaya pada saat Ibu mendaftar di PKBM ya, itu Ibu udah punya ini Bu, penilaian saya gitu. Buktinya ada. Nah, nanti PKBM itu yang akan membuat raport gitu loh, Bu. PKBM itu yang nanti akan membuat raport anak kita. Jadi kita nggak bikin raport gitu, Bu. Jadi kita cuma mengumpulkan jurnal itu. Kita yang mengumpulkan jurnal itu. Portofolio yang Ibu maksud tadi ya, Bu? Betul. Portofolio itu yang penting dalam setiap bulannya supaya jadi dari PKBM-nya yang saya bingung, dari PKBM-nya itu nggak ada target gitu, Bu. Anak itu harus bisa ini, nggak ada. Oh enggak ada. Jadi mereka itu yang penting anak ini bisa ujian aja gitu aja. Jadi mereka itu yang menyajikan kan karena Ibu kan udah punya nomor NISN-nya kan, nanti dilanjutkan oleh PKBN ya. Nanti dilanjutkan oleh PKBN dengan nomor itu ya kan. Dari nomor itu nanti PKBM itu yang menyelenggarakan ijazah beserta rapotnya. Nanti khawatir Ibu kan nanti perlu lagi mau SMA misalnya sekolah umum.
misalnya. Karena itu kan yang diberikan oleh sekolah umum adalah ijazah dan itu doang, ijazah dan rapot. Gitu. Jadi kayak gitu malah justru langsung ya Bu Eni ya, langsung menghubungi terdekat gitu ya. PKBM, betul. Terus kemudian baru bisa diatur kira-kira oke kelas 1 SMP apa pelajarannya bisa cek di Google. Betul. Terus kemudian sendiri berapa per harinya, berapa jam diajarkan, terus kemudian di tes sendiri gitu ya Bu ya. Kurang lebih gitu ya Bu. Betul. Sampai di mana materi itu memang sesuai dengan tingkatannya. Kalau anak ibu tidak ada masalah ya dengan akademik gitu. Jadi ibu tidak usah tidak usah ada legalitas dari dinas, nggak perlu. Nanti ibu biarin aja urusannya PKBM. Yang akan mendaftarkan anak ibu itu di PKBM. Iya, siap. Jadi kalau sekedar hanya untuk ikut sekolah PKBM ya Bu. Kalau mau buka sekolah baru ke Diknas gitu ya Bu ya. Ya gitu. Iya. Oke. Terima kasih banyak Bu. Nanti coba cari PKBM terdekat. PKBM itu seluruh Indonesia ada tuh ya, Bu Eni. PKBM itu seluruh Indonesia ada. Oke. Malah sampai kelurahan ada, Mbak Ruri. Kalau kota besar itu kelurahan. Iya, banyak. Di Depok ada kali sekitar 20 atau 50. Banyak banget PKBM. Jadi kita nggak tahu aja sebetulnya ya. Cuman biasanya kalau kita minta info ke dinas pendidikan aja PKBM yang ada, atau tanya di info gini, Pak saya masuk homeschooling gimana, udah pasti akan dijelasin deh. Insya Allah dijelasin. Oh ibu ke bagian ini aja, ke bagian dinas pendidikan yang non formal gitu, atau ya non formal kan ada dua ya kalau di dinas itu, non formal dan sekarang sih bilangnya formal dan PAUD Dikmas gitu. Itu kayak gitu. Nah itu ke dinas aja itu lebih jelas. Tapi kalau ibu ketemu sama dengan PKBM aja sebenarnya udah dijelasin sih Bu. Biar ibu nggak usah terlalu bertemu sama orang-orang di dinas gitu. Kayak gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu penjelasannya. Iya, sama-sama. Ya Bu. Terus saya rasa barangkali masih ada pertanyaan satu lagi dari chat udah nggak ada. Kalau mau tanya sekali lagi boleh. Nggak ada ya. Jadi kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan sekian. Waktu juga sudah habis. Terima kasih atas berkenannya berbagi dan sharing, Bu Eni ya. Jangan kapok-kapok ya. Nanti saya undang ya Bu ya. Mungkin atau mungkin kelanjutan dari seri remaja dan dewasa gitu ya. Jadi barangkali nanti kan masih banyak tuh masalah-masalah autisme yang remaja dan dewasa yang bisa kita sharing di sini. Bu Eni udah ada pengalamannya. Kalau saya mah belum ada, terus terang anak saya masih kecil, nggak kecil banget sih ya, tapi belum masuk remaja. Jadi mungkin nanti kita akan undang-undang lagi berbicara sambil kita lihat lagi nanti kira-kira demikian. Terus gimana? Udah nggak ada pertanyaan lagi kan ya? Kalau nggak ada, ya jadi ada tanggapan juga dari Bu Felicia sudah membuka wawasan terhadap pilihan sekolah untuk anak autis, karena sebagai orang tua, saya juga orang tua ABK ya, pasti sama dengan orang tua yang lain, bagaimana nih kelanjutan dari pendidikan anak-anak kita gitu ya. Kalau selama ini kita selalu asumsi yang namanya sekolah adalah sekolah, jadi kalau anak misalnya harus terapi, harus menghabiskan waktu banyak dengan terapi, atau mungkin belajarnya juga masih yang tipenya harus lebih intensif ya, ini sekolah kemana gitu ya. Ternyata ada jawabannya, itu bisa ada alternatif homeschooling, dan itu tetap legal, jadi ya secara legalitas dari Diknas itu legal dan bisa melanjutkan ke pendidikan selanjutnya, ke SMP, ke SMA, bahkan ke kuliah gitu ya. Jadi ya senanglah hari ini kita semua bisa mendapat wawasan bahwa memang ada jalan keluar lah, alternatif buat anak-anak kita. Oke, terima kasih Bu Eni atas kehadirannya, atas sharingnya ya Bu ya. Terus kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Kita jumpa lagi pada seri berikutnya minggu depan, dan kita mohon maaf kalau ada salah-salah. Kita jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Saya juga mohon maaf. Iya. Mohon maaf juga. Terima kasih Bu Ruri. Ya, makasih Bu Eni. Sama-sama. Bu Eni. Sama-sama. Terima kasih Bu Eni, Bu Ruri. Sama-sama. Bu Ruri, terima kasih Bu Eni. Terima kasih. Ya. Maaf lahir batin. Sama Bu.